nih. Gak usah lagi pakai WA. Selamat malam, semoga sukses selalu. Amin. Ya bang, gimana cara masuknya? Bang Zuma kapan live bang? Lah, ini kan udah live, udah live. Tapi di tap-tap dulu 35k. Masukkan ke shop TikTok. Iya, besok aku promosiin akun TikTok shopnya ya. Skincare bisa cewek dia belum bisa. Ditantang oleh bom-bom di Komal sebelah. Mereka cuma selalu nantang Bang Juma. Ya kan mereka juga tahu Bang Juma tiap malam live di sini. Ya mereka lah sekali-sekali ke sini. Kalau Bang Juma ke room mereka itu udah biasa, udah sering. Kenapa bukan OTN-nya yang ke sini sekali-sekali kayak gitu. Tema yang bagus, yoi. Skincare kirim ke Medan berapa bang? Skincare ongkirnya itu 47.000. Suara timbul tenggelam Sadi. Bener juga ya, nah iya. Yaudah, ini aku nggak usah pakai headset. Berapa harga skincarenya bang? 95.000. Itu masih harga promo. Nanti kalau sudah nggak promo, nah siap-siap lah. Apa katanya kalau kata-kata atas skincare kemarin bilang, itu harga distributor apa sih yang nggak ada modal, pokoknya nggak ada keuntungannya gitu. Kayak gitulah pokoknya. Ini masih harga 95.000, itu belum ada untung kayak gitu-gitu. Harga modal. Sekali bilangnya. WA. Jangan, nggak usah di WA, nggak dibales. Nanti pesannya lewat TikTok Shop aja. Makanya pas lagi harga promo gini kalian pesan. Gak sabar nunggu skincarenya. Kak Ayum itu hari apa pesan? Hari Kamis ya. Jadi reseller bisa bang? Bisa kalau harga kita udah normal. Suun ya saat. Yoi. Oh ini ibu. Mau pesan gimana cara pesannya? Nanti lewat TikTok Shop. Mereknya Design Skincare. Bang, kalau kita jual lagi barangnya, kita dapat izin barangnya nggak bang? Maksudnya izin gimana tuh? Aku pesan 2 di WA no respons. Iya, aku nggak balas WA-nya. Sebenarnya jadi gini. Skincare kita yang baru launching untuk yang di Makassar ya, kan ini skincare-nya udah sebelumnya pernah ada. Nah untuk yang di Makassar ini kan kita baru buka 3 minggu, jadi kita order itu baru 1.000 pieces. Dan kalian mau tahu, ternyata di gudang habis. Nah makanya yang mau pesan lewat WA aku nggak balas dulu. Jangan sampai kalian udah pesan terus barangnya nggak dikirim, kalian ngamuk-ngamuk sama aku. Semalam aku minta di gudang dikirimin 100 pieces dan beliau bilang barang ternyata sudah habis, dikirim ke reseller yang ada di daerah Makassar kayak gitu. Apa tuh nama bahasanya, distributor apakah? Terus gimana dong? Jadi menunggu 7 hari ke depan. Kita order kembali 5.000 pieces di pabrik kayak gitu. Makanya kemarin yang WA aku nggak aku balas. Aku takut pada saat udah ditransfer barangnya belum ready, terus kelamaan menunggu. Bang semua mana di tap dulu sampai 35k. Jangan lupa di tap di share teman-teman. Bantu dulu bang biar cakep. Aduh,
Pikiranku sekarang hanya JNT, kemudian facial wash. Jadi aku nggak bisa pantun. Krim, toner, itu yang ada dalam pikiranku sekarang, teman-teman. Oke, ada barang responnya saat kalau nggak aku salib terbalik kok. Ya, siap bang. Jangan suruh aku pantun dulu guys. Pikiranku sekarang ini adalah kirim barang secepatnya, packing, lakban, itu. Ayo bang, debat sama Oten. Siap. Di tap dulu, nanti yang debat Bang Juma, bukan aku. Sini ku bantu ku packing. Ya sini ke rumah Mi coba. Siapa ini? Nggak tahu, namanya Titik. Belum bisa tidur kalau belum dengar suara Bang Juma. Masya Allah. Semangat Sat. Makasih Bu. Kalau udah rame pemesan, pakai dong anggota kerja Sat. Iya bang. Cuman kan ini harga masih harga promo. Harganya ini harga yang nggak ada keuntungannya, apa tuh, harga modal gitu. Jadi belum bisa bayar adminnya. Udah aku nggak digaji sama Bang Juma, aku beli lakban, aku beli packingannya, sami mawon. Memang kerja cuma-cuma ini aku bilang gitu. Aku lagi sampai begadang. Tapi mau gimana? Buat aja harga pasaran. Iya benar bang, nanti bakal dinaikin itu. Gua aduin sama Bang Suma ya. Bang Suma di mana bang? Ada dekat sini. Makanya di tap dulu. Itu ada. Jalan-jalan ke Bali, singgah bentar beli telur. Bang Sardi lagi error. Iya. Sardi aku mau pesan tapi akhir bulan aja ya. Iya bang. Akhir bulan aja. Siapa nih? Iya kak. Bang Sardi merokok ya. Yoi. Rapopo saat beramal. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga amalnya dicatat. Amin. Guys, kok lambat ini tap-tapnya? Biasa cepat. Saat bom udah pesan belum? Bom. Nanti aku cek ya bang. Tapi kayaknya nggak mempan di kulitnya, karena dia kan pakai kulit badak. Biar 1 galon dia pakai skincare, nggak akan glowing. Kecuali dia operasi kulit dulu, jadi pakai kulit manusia, karena sekarang masih pakai kulit badak. Aku baru pertama nonton Bang Zuma. Oh gitu. Guys, temanya apa nih guys? Bantu aku guys, sebelum aku ditanyain sama Bang Juma. Saat mau pesan 2 paket, bisa kirim ke Hongkong? Nggak bisa kak, soalnya ditolak sama bea cukai. Ya sambil tunggu Bang Juma siapin kopi dulu teman-teman. Apa nih temanya? Jangan kurang. Oke, sudah 35k, kita sambut dulu Bang Juma. Mana ini Abah? Error. Abah request Abah. Berikan tepuk tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Malikil Quddusil Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina humilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawnahu abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahu azim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita kemudian bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kemudian sehingga kita mengenal Islam, kemudian tahu akan arti sebuah kebenaran, lalu kemudian paham seperti apa kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai ciptaan, sehingga keberadaan kita sebagai umat Islam itu tidak kebingungan menjalani kehidupan kita hari demi hari. Kita punya kaidah dalam beragama, kita punya metode dalam beribadah. Kaidah dan metode ini didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus, lalu disampaikan oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kemudian bersyukurlah kita dengan adanya nikmat Islam dan nikmat iman ini, maka antara kita dan penganut agama lain, utamanya para cuplis, itu perbedaannya sangat jauh dan sangat signifikan. Umat Islam dalam metode keagamaan memiliki panduan koridor, ada rel, ada filter, ada pemisah antara hak dan batil, sehingga nampak kemudian di dalam kehidupan umat Islam itu bercahaya setiap langkah yang ditapaki dalam kehidupan. Berbeda orang yang di luar Islam mengaku sebagai anak-anak Tuhan tapi cuplis, mengaku sebagai pengikut agama para nabi tapi toples, mengaku dirinya dijamin surga tapi kucluk. Tak ada kemudian kebenaran yang bisa kita lihat dari aspek perkataan, dari aspek kebenaran atau unsur keagamaan yang mereka punya, selain daripada angan-angan dan khurafat, tahayul,
dan janji-janji kosong belaka. Sekali lagi untuk itu para sahabat, kita bersyukur kepada Allah dikarenakan nikmat iman dan nikmat Islam ini dimiliki oleh kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para sahabat, mungkin malam ini ada tema yang akan kita sajikan atau ada tema yang ingin kita perbincangkan. Waktu dan tempat disilahkan. Kembali saya mengingatkan, insya Allah besok saya kembali menjawab tantangan debat pendeta yang kemarin di Komal Pandi Ahmad. Besok pukul 8 kembali berdialog tentang konsep Islam, keselamatan. Ya, pendeta yang sama, ramah, santun, tapi blow on. Percuma santun kalau nyesatkan, percuma ngomong pelan, tapi membinasakan. Lebih baik kayak Bang Suma, keras, kokoh, tegap, berdiri, ya, dan kemudian susah untuk dibuat lunglai. Ya kan, daripada lembut, pelan, dibarengi senyum, tapi ditanyai hal yang sangat fundamental, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat mendasar, hal yang menjadi tolak ukur utama, materi primer di dalam akidah agamanya. Leti, loyo, lesu, lunglai, 4L. Ya kan, 4L. Jadi kayak mana ceritanya tuh? Nah, ini guru kita sudah datang. Lembut, berbicara lembut, dipancing untuk naik level, naikkan sedikit gasnya, tetap aja hambar, lurus, datar cara ngomongnya. Tapi ketikan komputernya kencang kali. Namun percumanya, nafsunya tinggi. Iya kan? Nafsunya levelnya nafsu kuda. Terotok. Begitu ketemu lawan, nafsu kuda tenaga ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dewan guru yang hadir di tengah-tengah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan setelah dikirim kemarin ke Dubai? Ada perkembangan di sana? Bang Andi nyampe sana langsung demam katanya. Walah, nggak cocok dengan cuaca di situ. Makanya kalau orang Indonesia ke Dubai itu harus siapkan oksigen di belakang dan menggunakan pakaian renang lengkap. Itu. Aku habisin makananku dulu. Pasti makan pecel. Benar nggak? Bang Andi itu sukanya itu apa? Kentucky terus sama sambel itu. Oh, itu kan makanan orang Madura. Makanan orang Makassar, Bang Andi orang Makassar kok. Enggak, kalau Makassar itu kan jelas soto Betawi asli dari Makassar itu. Coto Makassar. Itu asli Medan. Mapi Kepri. Assalamualaikum Ustadz Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadli.
Sehat selalu semuanya. Amin, amin. Itu udah di approve Ahi? Yang mana? Untuk Mbak Nina? Belum ada dikirim ke saya ininya. Tuh. Ustaz Talib katanya nunggu Bang Juma sama Pak Hen Prof gitu. Kalau yang ada ya, approve lah sekarang. Oh, ke Sadli kayaknya. Ya Iya, tadi Api Sumut udah menemui Mbak Nina tadi, tapi masih nanya dananya belum masuk Pak Sugi. Oh iya nanti saya tanyakan gitu. Oh iya, ya, yang selesai itu maksudku yang untuk ketua apa Riau ya. Nah ya. Nah, itu udah aman. Dan itu sudah 2 hari. Namanya orang sibuk. Iyalah. Lupa, iya. Kalau Bu Nani ini insya Allah malam ini selesai. Ya saat. Iya, tinggal Bang Hendra mungkin nanti. Ini bom selalu nelpon, selalu ya. Nelpon kan, saya nggak angkat. Habis itu dia chat, pengecut lo. Tompel. Jadi saya balas, kalau kamu lapar kirim norekmu. Terus dia jawab lagi, pakai kolor merah aja lo. Ferdinand dong. Astagfirullah. Ini orang kita dibilang pengecut, sementara dia kapan dia pernah datang di komalnya umat Islam, khususnya komal saya? Mana ada pernah? Dia terus yang mau didatangin. Dasar mama-mama. Dia akan merasakan setelah datangi Bang Juma, habis ke lab kok lumayan ini apa koinnya kan gitu. Padahal dulu maunya dia di mana? Di YouTube. YouTube karena belum pernah merasakan dapat koin banyak kan. Begitu akhir Juma masuk ke sana, dia dapat koin banyak. Wah. Sekarang gila-gilaan dia mau terus didatangin. Artinya ketakutannya itu dia tekan demi untuk sesuap nasi. Belas kasihan Bang Zuma, beliau minta itu baru. Iya juga sih. Ya saya selalu ini waktu saya selalu minta nomor rekeningnya beliau, tapi gengsi juga dia. Gengsi Bang Zuma. Gengsi dia. Tapi Bang Zuma selalu dibahas di roomnya. Ya itu dia pengecut, justru yang pengecut itu yang kayak gitu. Ngomongnya di belakang ya, ngomongin orang. Iya itu pengecut namanya. Itu pengecut. Kalau kita kan ngomongin dia ini karena dia ngechat saya, miss call saya kan. Oke, temanya malam ini apa? Apa ya? Masih tema-tema yang kemarin, teman-teman. Ayo, temanya apa? Ayo. Netizen mau apa nih? Temanya. Oh ya itu bagus tuh. Kenapa Yesus berdoa? Cantik juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya temanya terlalu ngeri nanti kalau ngajukan. Ayo, Konten sang penipu ulung. Terlalu berat. Iya betul. Berat Bang Pak Ustadz. Ya, Ustadz berat Sugi. tapi nggak bisa dibantah itu. Bingung mereka cari jawaban nanti. Ya, bagaimana temanya teman-teman? Apakah Kalau saya sih, kenapa LAI berbohong? kenapa LAI berbohong? Oh, itu bahas lembaga nanti jadinya. Larinya karena Bang Andi. Sementara mereka aja benci kepada lembaganya. Cuma Iya betul. mereka juga benci lembaga karena gara-gara lembaganya mereka malu. Dipermalukan oleh lembaganya sendiri. Gitu.
Isa dan Yesus juga menarik. Isa dan Yesus itu juga bagus. Yesus versus Kristen aja bagus juga tuh. Bisa Yesus versus Kristen, betul, boleh. Atau siapa Paulus, nah, itu juga bagus. Yesus versus Paulus juga bagus. Nah. Sama aja Yesus, sih. Yesus versus Paulus saja bagus tuh. Yesus versus Kristen, nah itu sama, itu satu tema itu. Atau Bang Suma versus Kristen, nah itu juga bagus. Udah biasa itu bang. Bang Suma versus Kristen, masalahnya Bang Suma selalu dibahas di komal-komal Kristen. Begitu, Bang. Iya. Itu ada bagus juga tuh di bawah itu. Kurban sapi atau kurban Tuhan. Nah, bagus tuh. Oh iya betul. Mendekati kurban ini soalnya. Oh, itu bagus itu. Kurban sapi atau kurban Tuhan. Ya. Kurban sapi apa kurban Tuhan? Kalau Kristen ya milih kurban Tuhan, orang dia nggak modal. Kalau kurban sapi kan modal. Mahal ya. Iya juga ya. Paling nggak 15 juta, 20 juta. Nah, kurban Tuhan kan gratis. Anak orang yang dikorbanin. Pengecut total itu. Berani buat, tidak berani bertanggung jawab. Anak orang yang dijadikan tumbal. Nah, Bang Raja, Islam Muslim nih, Islam Kristen nih Bang Raja nih. Halo Bang Raja, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ini yang saya nggak ada suaranya atau gimana sih? Yang nggak ada suaranya. Gua panggil 3 kali Bang Raja nggak ngomong, saya akan korbankan kau. Mati nih ya. Hadisnya Bang Andi. 1, 2. Bang Raja. Pingsan dia Bang Andi. Memang di atas ini kursi panas. Harus siap mental naik ke atas tuh. Gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, Bang Andi, Bang Juma mohon dukungannya ya. YouTube Api Kepri Bang. Oh iya. Masih sederhana sih karena kami live pakai HP ya, jadi masih sederhana. Jadi mohon subscribe. Gimana caranya live pakai HP? Pakai itu Bang, kamera V-Live. Oh, kamera film ya. Iya, tapi kalau udah naik komal nanti nggak ada suaranya, saya nggak keluar. Jadi mohon dimaklumi ya nanti kalau saya mute. Ini saya belum online sih. Nanti kalau udah online nggak bisa ngomong saya, nggak keluar. Aman suara Mbak, saya. aman Mbak, aman ya. Iya. Ya kita sambut Pak Esau dulu ya. Pak Esau, selamat malam Bang. Pak Esau. Ya, selamat malam. Selamat Ya. malam, Pak. Bang, menurut Abang itu sebenarnya itu tradisi atau perintah untuk berkorban itu Bang, menurut Anda itu hewan apa manusia Bang? Menurut Abang? Silakan Bang. YouTube Api Kepri. Di bawah nanya. Silakan Pak Esau. YouTube-nya YouTube Api Kepri. Ya, betul, memang yang dikorban atau sesuatu yang memang harus jadi penebus dosa itu memang atau kesalahan yang kami pahami adalah hewan. Maksud Abang sebelum ke Banjuma, yang diperintahkan itu untuk dikorbankan itu hewan atau manusia? Hewan. Hewan.
Terus kenapa ada orang sekarang mengorbankan manusia ini menebus dosa? Menurut Anda ini salah sasaran apa membuat aturan baru? Membuat aturan baru. Sepemahaman saya, kalau itu memang adalah suatu dogma ya, jadi memang susah. Karena tidak ada satu literasi pun dari beberapa Injil yang saya pahami itu menyatakan hal itu. Gitu. Kalau Baik. dogma ya susah melawannya, Bang Andi. Ya, baik, Bang Joma. Dogma katanya Bang Joma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara mengenai kurban Bani Israel, Bani Ismail itu sama-sama korbannya adalah hewan. Hanya agama Kristen ini yang tampil untuk ditertawakan oleh orang-orang yang berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam pengajaran Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wabashiril mukhbitin, kata Allah. Dan bagi setiap kaum telah Allah syariatkan, aku mensyariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kalian kepadanya dan sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi menurut Al-Quran, seluruh kaum, seluruh nabi ketika disyariatkan berkurban, maka kurbannya itu adalah hewan ternak. Di dalam Imamat 1 juga diterangkan seperti itu. Berbicaralah, katakanlah kepada orang-orang Israel, dabar, dan katakan kepada mereka, informasikan dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Elohim, maka wajib hukumnya mempersembahkan persembahan dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jadi Bani Ishak korbannya adalah hewan, Bani Ismail korbannya adalah hewan. Bani Kamfret itu korbannya manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini memang mereka pantas untuk ditertawakan. Seperti itu, Bang Handi, silakan. Masya Allah. Kalau komentar Pak Esau gimana? Pak Esau, paparan Bang Joma. Iya betul. Karena kalau kita mengacu kepada imamat yang memang kita paham, cuman sebagai syariat dan diksi ada perbedaan antara Muslim dan Nasrani, di mana pengorbanan ini adalah suatu bentuk kepercayaan, di mana yang kami pahami, jadi tidak mesti satu orang satu korban, bisa juga karena ini dalam sebuah kaum, artinya kaum itu berkelompok. Kelompok ini yang kami maksud adalah suatu keluarga, artinya satu keluarga ini mengorbankan satu korban hewan. Jadi hanya perbedaan masalah syariat aja, tidak mesti satu orang, misalnya satu domba atau sapi atau lembu ya. Jadi hanya perbedaannya di situ. Jadi satu keluarga mewakili satu hewan dikorbankan, gitu Bang. Bang Andi ya. Kalau pendapat Pak Esau di samping dogma ini sebenarnya pembelokan ajaran ini
Menurut abang siapa ya? Ada bisa menyebut nama bang? Kalau nggak bisa menyebut nama, mungkin menyebut daerah apa gitu, sumber dari mana gitu, menurut abang? Ya, artinya semua denom Kristen yang saya hafal dan saya pahami itu mengacu kepada suatu kepercayaan bahwa yang disalib itulah Yesus. Nah, dari situ semuanya menjadi narasi yang jadi benar dalam pemahaman dogma. Nah, itulah yang menjadi ketidaksepakatan kami dengan pihak Kristen dalam hal ini. Begitu, Bang Andi. Kalau Banyumas sendiri ini pembelokannya siapa ya? Banyumas bisa menyebut nama atau seperti apa? Jadi sebenarnya begini Bang Handi, kalau saya ditanya, maka pendekatan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar pijakan saya menjawab. Apa itu? Bahwa sebenarnya Nabi Isa dan yang mereka sebut Yesus itu sebenarnya adalah oknum yang satu. Isa dan Yesus itu adalah oknum yang satu. Hanya mereka yang membelokkan ajaran itu, karena mereka ini mengambil ajaran dari orang-orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat yang menyesatkan ajaran Nabi Isa, sehingga muncul kemudian oknum-oknum yang mempercayai kepada pengabaran orang-orang Farisi tersebut. Maka muncullah kemudian ajaran paganisme, mengatasnamakan Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yesus itu Nabi Isa. Intinya itu di situ. Yang membedakan itu adalah cara pandang. Konsep kepercayaan yang membuat itu berbeda. Tapi sebenarnya yang diceritakan oleh Al-Quran itu yang diceritakan oleh orang Kristen. Al-Quran membahas Nabi Isa oleh karena Nabi Isa disalah ajarkan kemudian oleh orang-orang pada zamannya. Al-Quran membahas Injil karena mereka kemudian menyalahartikan dan menyalaajarkan apa yang menjadi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa. Itu loh. Sehingga kalau kita ingin mencari benang merahnya, yang fiktif itu sebenarnya adalah Yesus yang datang melalui orang barat. Ini sedang berbicara oknum yang datang kepada Bani Israel, yaitu Al-Masih. Itu Al-Masih yang datang, orang yang lahir tanpa ayah, yang diberikan hikmat Injil kepada mereka. Mereka semuanya ganti. Yang tadinya namanya Isa, yang tadinya namanya Yosua, yang tadinya namanya Eso, mereka ganti. Yang tadinya kitabnya Injil, mereka ganti menjadi Bible. Semuanya mereka ganti. Jangankan Isa, Tuhannya Abraham aja mereka ganti menjadi Yesus. Ya. Jangankan Injil, kitab Tauratnya Nabi Musa aja mereka ganti menjadi Perjanjian Lama. Jangankan itu, hal yang sangat dahsyat pun mereka ganti, apalagi yang kecil-kecil kayak babi yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya sunat menjadi tidak sunat. Karena memang tabiat mereka itu sama seperti yang mencobai dan yang menggodai Adam di dalam Gan Eden. Jadi selalu menentang hukum yang maha tinggi, selalu menentang hukum Tuhan. Tuhan yang mengatakan jangan kau makan, iblis yang mengatakan makan. Tuhan yang mengatakan sunat, iblis yang mengatakan jangan sunat. Jadi kelihatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitabnya mereka, karena mereka membuat makar kemudian sehingga Allah menjawab makar itu melalui kitabnya mereka sendiri. Waspadalah, 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 waspadalah kepada Kristen. Inti pesannya Yesus itu, andai saja Yesus hadir hari ini, maka dia akan mengatakan waspadalah kepada Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Bertentangan.
Coba, apa yang sama dengan ajaran Yesus dengan ajaran Kristen hari ini? Ayo, ada nggak Kristen yang mampu menjawab? Tak ada. Apa yang sama? Yesus puasa, Kristen puacu. Yesus sholat, mereka salah. Gak ada yang sama, gak ada. Semuanya bertentangan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada pembinasa keji. Itu yang Yesus pesan-pesankan di dalam Matius 24. Jadi seperti itu Bang Handi. Jadi oknum yang menyesatkan itu adalah yang disebutkan di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Demikian. Masya Allah. Terus kok masih Banyuma nih? Sambil menunggu teman Kristen yang naik, silakan nanti ya. Pak Isau menanggapi dulu, silakan Bang. Ya, baik. Saya mau menanggapi ya, kalau memang Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih atau Yesus adalah sosok yang sama menurut Pak. Dari beberapa narasi yang saya ambil dari suatu kitab terdahulu adalah, saya di luar konteks Quran, karena ini adalah suatu nubuat. Nubuat adalah suatu kejadian yang memang belum terjadi. Nah, dari beberapa diksi, terutama dari Taurat dan kitab Nabi-Nabi terdahulu, adakah suatu nubuat yang memang untuk Isa Al-Masih? Karena begini, saya pernah berdiskusi dengan orang Yahudi. Tidak satupun nubuat itu yang merujuk kepada Isa Al-Masih atau kepada Yesus atau kepada Yesus, karena dasar pernikahan jelas dan tertolak. Nah, yang saya anehkan, beberapa rekan Muslim juga mengiyakan bahwa itu adalah Taurat adalah kitabnya orang Yahudi. Maksud saya di sini adalah dengan kesamaan bahwa Nasrani dan Muslim ini menyamakan bahwa Isa itu adalah seorang utusan, pastilah ada suatu nubuatan buat beliau. Nah, dari kitab terdahulu di Taurat ataupun di Yesaya, adakah suatu ayat yang memang atau suatu nubuatan yang menunjukkan kepada Isa Al-Masih? Hanya itu aja menunjukkan. Iya. Di dalam di kitab mana yang saudara minta? Ya, baik. Kalau yang di Yesaya 11 sampai 34 itu. Yesaya? Eh, Yesaya 11. ada ya, Yesaya 11, Bang. adakah yang merujuk? Ya, betul. Ada sampai 34 kan itu. Iya. Menurut Bang Juma di mana gitu ayatnya? Karena setiap saya mau membawakan suatu ayat atau satu nubuatan dari beberapa kitab terdahulu selalu ditolak oleh pihak Yahudi, begitu. Jadi gini Bang, Al-Quran mengatakan begini, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi seruannya kemudian adalah bahwa ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi atau Bani Israel, kata Allah, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan bahwasanya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menjelaskan sebagian dari kitab, isi kitab yang mereka sembunyikan. Nah, ini diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Artinya bahwasanya orang-orang terdahulu, orang-orang Yahudi terdahulu itu merubah-rubah kitab mereka, menyembunyikan kitab mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Jadi Al-Quran ini kemudian menjelaskan demikian, artinya bahwasanya memang orang-orang terdahulu itu selalu merubah-rubah firman Tuhan.
karena mereka tidak peduli kepada apa yang didatangkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka kemudian tidak seperti kaumnya Nabi Muhammad, tidak sama seperti kaum Hawariyun, tidak sama. Sehingga kalau kita berbicara mengenai apakah ada di dalam kitabnya orang Yahudi nubuah tentang Nabi Isa alaihissalam, maka saya mengatakan di mana Torah atau kitab para nabi yang muncul, yang ada pada hari ini, ada nggak kita bisa melihat itu? Saya sebagai muslim, saya nggak bisa mengatakan bahwa di dalam Taurat Nabi Isa dinubuatkan, karena sampai hari ini kita belum pernah melihat Taurat itu seperti apa. Yang sampai kepada tangan kita itu hanya terjemahan Septuaginta yang direvisi dan direvisi. Kita nggak ngerti itu loh, yang mana yang sebenarnya Taurat ini. Karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah-rubah firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi dasar saya berbicara ketika kemudian dikatakan bahwasanya Taurat itu sudah diganti-ganti, sudah dicampur adukkan. Nah, sementara kita tidak bisa melihat mana yang asli, yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran kemudian di surah Al-An'am ayat 91, Allah Subhanahu wa taala di situ dengan jelas ya menerangkan kemudian dengan terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa huda linnas taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum walillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah lah yang menurunkan Taurat, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi susah bagi kita untuk mengatakan bahwa di dalam Taurat itu ada nubuatan Nabi Musa, karena kita tidak pernah melihat kitab Taurat. Apa ada nubuatan untuk Nabi Isa? Karena kita tidak pernah melihat kitab Taurat. Kalaupun ada yang muncul misalnya di dalam pengajaran orang-orang Kristen, seperti Yesaya 9 nomor 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, ini tidak cocok dengan Yesus atau Nabi Isa. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini tidak cocok dengan Yesus atau Nabi Isa. Yesaya 53, dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Tidak cocok dengan Nabi Isa, tidak cocok dengan Yesus. Yeremia 23 nomor 5 nomor 6, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kepada negeri. Dan zamannya Yehuda, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Ini juga nggak cocok dengan Yesus, nggak cocok juga dengan Nabi Isa. Bilangan 24:17, aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Ini tidak cocok dengan Yesus.
Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepada akan takluk bangsa-bangsa. Ini lebih cocok kepada Nabi Muhammad, gak cocok kepada Yesus, gak cocok kepada Nabi Isa. Kejadian 17:19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamainya Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal dan keturunannya. Ini juga tidak cocok untuk Nabi Isa, untuk Nabi Yesus. Jadi kita kehilangan arah. Kenapa? Karena kitab Taurat itu dibuat bercerai-berai. Makanya hari ini kita tidak menemukan itu. Mana kitab Taurat? Siapa yang berani menunjukkan? Gak ada kan? Gak ada. Sekira begitu, saudara Esau. Baik, terima kasih ya Bang Juma informasinya. Karena begini, jalur kenabian adalah suatu memang benang merah yang memang harus kita ketahui secara dasar, karena secara akademik atau literasinya ada. Ada beberapa pemahaman yang saya pernah dengar Bang Juma juga berdebat tentang bilangan 18-18, hal-hal yang bersifat yang kepada baik kepada baginda Isa atau kepada Yusa bin Nun. Ini menjadi satu diksi parameter dalam pengukuran kemana dia berlari. Nah, dari beberapa nurbat yang memang tidak ada, saya akan emang cuma dari apa yang saya lihat di sini. Ini sifatnya secret. Saya akan perlihatkan satu dari Thomas yang narasi dan informasi yang ada bahasa aslinya atau original teksnya. Tapi saya tidak berani membuka di sini. Cuma saya hanya ingin tahu pandangan dari Bapak. Ternyata tidak ada. Nah, kalau menuju kepada baginda, sebenarnya hanya satu kaum Nasrani lah yang memang menyatakan itu ada. Sepemahaman saya, tidak usah kita mencari suatu literasi yang berat-berat, karena memang ada suatu kitab yang kami percaya, yaitu dari Nabi Buhairoh yang menyatakan beliau bertemu dengan seseorang yang memang dalam perjalanan ke negeri Sam. Nah, itu adalah menjadi validasi kaum kami yang memang menyatakan terlebih dahulu mengenal baginda Muhammad. Tapi saatnya saya ingin beliau masih kecil waktu itu. Mungkin itu sebagai literasi yang memang kami pahami dari rabi kami tahu. Mungkin itu aja Bang Jiko. Silakan. Iya. Jadi saya ingin tanya kepada saudara Esau, sejauh saudara belajar, ada nggak nubuat yang jelas gitu loh, yang saudara temukan kemudian di kitabnya orang Kristen Perjanjian Lama? Yang hampir mirip dari kitab yang hampir mirip ya Pak, yang hampir mirip itu dari Yohanes 1, di mana dikatakan narasinya saya lupa. Itu sebenarnya diambil dari suatu Injil yang dianggap apokrif. Itu terdapat di Injil Henok atau di Injil Thomas. Itu juga terdapat narasi yang seperti itu. Cuman Lukas, Anda tahu sendiri kan, dia adalah seorang penyelidik atau seorang wartawan yang mengambil beberapa narasi atau informasi penting dari Injil-Injil kami terdahulu. Begitu Bang. Jadi itu adanya di kitabnya kitab apokrif. Ya betul, ada dua yang saya pahami, itu di kitab Henok dan di Injil Thomas di perikop terakhir. Oh, iya. Berarti memang tidak ada di kitab yang digunakan oleh saudara kita Kristen hari ini ya. Ya, tidak ada ya Bang? Tidak ada. Iya, Karena iya. begini, banyak beberapa diksi informasi dari kitab-kitab yang dikanonikan itu mengutip beberapa yang memang yang diapokrifkan. Banyak contohnya di situ ya.
terutama dari dua Injil, itu dari Henok dan Thomas. Cuman ini ambilnya dari suatu kesejarahan ya, dari suatu asal mula atau nubuat atau kejadian ajaib atau mukjizat. Bahkan dari suatu ayat pedang juga itu diambil dari kitab Henok. Hanya itu sih ya yang saya tahu. Mereka apokrifkan tapi mereka ambil narasinya. Karena tidak mungkin Lukas bisa menerima firman. Hanya itu. Iya. Ya, sekian. Terima kasih Bang Jowa, silakan. Iya, Ada sama-sama. pertanyaan yang mau menanyakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke Bang Andi. Oke, ada yang lain? Bang, kita sapa dulu ini. Forex, ada Forex atau Wahab, dua-duanya Oten. Ya, selamat malam. Iya, malam Bang. Silakan Bang. Ya, selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya ingin bertanya ke Abang Suma, boleh? Boleh. Ya, tadi Abang Suma menarasikan bahwa kitab Taurat itu sudah disembunyikan oleh orang-orang Kristen. Bukan. Nah, Bukan orang Kristen yang memberikan, tapi ahli kitab. ya, oke, baik, saya ngerti. Jadi kitab Taurat itu sudah disembunyikan oleh ahli kitab. Iya. Nah, dengan alasan bahwa ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dia datang menyempurnakan apa yang sudah ditiadakan itu. Nah, yang saya ingin tanya kepada Bang Suma, ketika Taurat Al-Quran diturunkan kepada Muhammad sebagai penyempurna terhadap Taurat yang sudah disembunyikan itu, berarti kan otomatis di dalam Quran akan ada Taurat baru untuk menyempurnakan Taurat yang sudah hilang. Nah, yang saya ingin tanya, di dalam Quran mana kitab Taurat yang datang disempurnakan itu? Apa bunyinya? Ya, jadi ini pertanyaan yang lucu ya. Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Berarti kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian diberikan wahyu oleh Allah berupa ketetapan dan hukum-hukum, di mana hukum-hukum itu diberikan oleh Allah untuk Nabi Musa ajarkan kepada kaumnya. Itu pasti. Ulangan 33 nomor 4 dan seterusnya. Jadi hukum Taurat itu hanya berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Al-Quran hanya memberikan informasi bahwa Allah memberikan Taurat kepada kaumnya Nabi Musa. Contoh misalnya dalam Al-Quranul Karim dijelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biman nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal baru bimastuhfizu min kitab dan seterusnya. Sungguh kami telah mewahyukan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama, demikian juga para rabi-rabi atau pemimpin-pemimpin di antara mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Jadi ada perintah kepada orang Yahudi, jangan kau menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Artinya
Tuhan mengetahui akan adanya keadaan di mana orang-orang Yahudi akan melakukan hal yang dikatakan oleh Allah ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa katabna alaihi bima an-nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi Yahudi di dalam kitab Taurat bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan, faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang turunkan Allah kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi Al-Quran sudah hanya menjelaskan bahwa segelintir hukum yang ada di dalam Torah itu seperti itu. Tapi kitabnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Kitabnya itu adalah miliknya orang Yahudi. Yang patut kita mintai adalah mereka. Mana kitabnya Nabi Musa? Mereka akan tunjukkan tuh, ini bang. Apa dasarnya Anda mengatakan ini kitabnya Nabi Musa? Dari mana Anda bisa tahu? Apakah dihafalkan pengikut Nabi Musa atau dicatatkan oleh pengikut Nabi Musa? Setelah itu pergi dari murid Musa kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Lalu kemana? Mata rantai penyampaian kitabnya Nabi Musa sampai di tangan Anda itu tradisi apa yang digunakan? Ada enggak? Terangkan. Enggak ada. Jadi sedangkan mereka yang punya kitab tidak bisa menunjukkan, apalagi kita umat Islam. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, orang-orang yang diberi Taurat, Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak dari hal dari kitab yang kamu sembunyikan. Itu menurut Al-Quran. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, mana? Ada nggak yang bisa menunjukkan kitabnya Nabi Musa? Tak ada. Demikian. Baik. Lalu kira-kira untuk apa Quran datang menyempurnakan kitab sebelumnya jika ternyata kitab sebelumnya itu hanya untuk orang Yahudi? Untuk apa disempurnakan oleh Al-Quran kalau ternyata bagus. Itu hanya untuk Yahudi? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi begini, yang disempurnakan oleh Allah itu bukan kitabnya Yahudi. Yang disempurnakan oleh Allah itu adalah hukum-hukum. Jadi hukum yang tadinya hanya separuh diberikan kepada orang Yahudi, begitu Al-Quran datang, maka hukum itu disempurnakan bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk seluruh umat manusia, termasuk Anda. Itu yang dimaksud. Jadi ketika Allah berbicara kaidah atau tata cara ibadah yang datang kepada Nabi Musa dan kaumnya, maka tata cara ibadah setelah disempurnakan menjadilah sholat yang ada di dalam ajaran agama Islam. Jadi bukan hukum yang, bukan Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu yang disempurnakan, bukan, tapi hukum yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia itu yang disempurnakan. Bukan untuk seluruh umat manusia, pasti seluruh umat manusia. Kalau di dalam hukum Taurat, contoh, hai orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada Bani Yakub, katakanlah kepada anak-anak Israel, hukum ini hanya berlaku kepada Yehuda, hukum ini tidak berlaku kepada bangsa lain. Nah itu yang disempurnakan itu, bahwa yang tadinya hukum untuk Yahudi saja, Israel saja, ketika hukum itu datang disempurnakan untuk seluruh anak keturunan Adam. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tidak seperti di mana? Di Torah.
ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Musa, ya Abraham. Itu disifati oleh kitab yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Kalau Al-Quran tidak, suruhannya kepada seluruh umat manusia. Siapa yang merasa manusia, maka dia akan terpanggil untuk beriman kepada Al-Quran. Siapa yang tidak merasa manusia, maka dia akan kufur terhadap Al-Quran. Sederhana, Bob. Silakan. Oke. Baik. Pernah nggak orang Yahudi memvalidasi bahwa aturan atau tata ibadah sholat yang dipakai di dalam yang dipakai oleh umat Muslim yang ditulis di dalam Al-Quran itu diakui sebagai Yahudi bahwa itu adalah hukum yang disembunyikan? Pernah nggak divalidasi sama Yahudi bahwa sholat itu sudah yang disembunyikan? Ya, jadi gini, orang Yahudi jangankan mengakui, jangankan mengimani Al-Quran yang kitabnya orang Islam, mengakui kitabnya Yesus, mengakui kitab para nabi aja ogah. Boro-boro mengakui tata cara salatnya Islam, ya, mengakui Isa Yesus aja kagak. Kalau mereka sudah mengakui, berarti mereka nggak Yahudi lagi. Tetapi ada sebagian mereka yang lembut hatinya masih mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad. Ada sebagian dari mereka yang lembut hatinya mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah sama seperti Tuhannya umat Islam. Ada di antara mereka yang lembut hatinya bahwasanya mereka boleh ibadah di masjid dibandingkan ibadah di gereja, sebab masjid adalah tempat menyembah Tuhannya mereka, sedangkan gereja tempat menyembah berhala. Ada yang lembut hatinya seperti itu ada. Banyak rabi-rabi Yahudi yang menerjemahkan kemudian Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Banyak. Sedangkan orang-orang Kristen ketika menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Yunani pada kala itu diterjemahkan menjadi Theos, menjadi dewa. Nah itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan ada nggak yang memvalidasi secara sah, ya, secara akademik, ada di antara mereka yang mengakui itu. Bahkan mereka ada yang sholat di masjid, ada. Tapi secara umum, secara agama, paling-paling mentoknya adalah ya agama kita agama Yahudi, kitabnya kita adalah kitab Taurat, dan kitab dari Nabi keturunan Nabi Ismail adalah Al-Quran. Ada. Tapi mereka membenarkan Al-Quran sebagai kalam Allah, tetapi karena mereka merasa diri mereka adalah Taurat, maka mereka tetap beriman kepada apa yang mereka sebut dengan kitab Tanakh. Karena tidak semua orang Yahudi itu sesat, tidak semua orang Yahudi itu adalah kufur terhadap Allah. Ada juga yang beriman kepada Allah, ada. Hanya saja ketika didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup, sejatinya harusnya mereka itu beriman, karena itu adalah perintah. Sama seperti ketika mereka beriman kepada Nabi Musa, ketika datang Nabi Isa atau Yesus, maka sejatinya mereka beriman kepada Nabi Musa dan wajib beriman kepada Nabi Isa. Nah, sejatinya orang yang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, begitu datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus, dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sama yang seperti kami alami. Kami beriman kepada para nabi, beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim. Kami beriman, dan beriman juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Makanya banyak orang mualaf itu ditanya, kenapa ente mualaf? Ya kalau saya mualaf bang, saya beriman kepada Nabi Muhammad dan saya juga beriman kepada Yesus, beriman juga kepada Nabi Musa. Tapi kalau saya Kristen, saya hanya beriman aja kepada Yesus, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah itu alasan sebagian besar dari orang-orang yang saya pimpin sendiri untuk bersyahadat. Demikian, silakan. Berarti apakah bisa disimpulkan bahwa jika tidak ada klaim dari Yahudi sendiri tentang sholat, tata cara bersembahyang itu yang dihilangkan di dalam katanya kitab yang telah disembunyikan, berarti apakah bisa dikatakan bahwa Quran yang diklaim sebagai penyempurna kitab sebelumnya itu hanya klaim sepihak dari Quran? Sebenarnya kalau kami memandang Al-Quran sebagai Muslim, kami memandang Al-Quran itu adalah pernyataan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Mazmur atau Zabur, dan juga yang mewahyukan Injil. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu mutlak menjadi patokan hukum. Kalau orang-orang Yahudi tidak menerima Al-Quran, ya itu memang Al-Quran sudah mengatakan bahwa mereka itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi bukan tolak ukur, bukan cara pandang Kristen terhadap Al-Quran terkait dengan kitab-kitab terdahulu, bukan. Kalau tidak ada kemudian nubuah, tidak ada kemudian ramalan dari para nabi tentang Al-Quran, ya tak masalah. Yang penting kami beriman Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena kita mau beriman kepada Taurat, kalaupun Taurat itu ada, itu hanya untuk Bani Israel. Kita mau beriman kepada Injil, kalaupun Injil itu ada, itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran ini cakupannya sudah sangat luar biasa kesempurnaannya. Terkait dengan ibadah, terkait dengan hubungan kepada sesama manusia, semuanya lengkap. Hubungan kepada pencipta langit dan bumi. Dan Al-Quran itu untuk semua orang, universal. Bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu suku, bukan untuk satu kelompok saja. Tapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun boleh mendaftar sebagai umat Islam dan mengimani Al-Quran. Sedangkan kalau, mohon maaf nih, kita singgung sedikit. Sedangkan kalau Anda melihat secara teliti, surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu bukan untuk seluruh umat manusia. Itu hanya untuk orang seperti Lukas. Lukas ditulis untuk seorang yang bernama Theophilus. Itu bukan untuk orang Kristen. Seperti Roma, itu surat yang ditulis untuk orang-orang yang ada di Roma, bukan untuk orang Kristen yang ada di Indonesia. Apa yang dituliskan Paulus itu semuanya adalah untuk orang-orang yang ada sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalnya Korintus, kitab Korintus itu Paulus tuliskan untuk orang-orang yang ada di Korintia, tengah selatan Yunani. Kalau kitab Filipi itu kitab dari Paulus untuk orang-orang yang ada di munisipal Filipio di Yunani juga. Kalau Kolose itu dari Paulus yang diperuntukkan kemudian untuk jemaat yang ada di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu adalah surat dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia, tepatnya di Ankara, Turki. Mana surat Paulus untuk orang Indonesia? Tak ada. Tidak ada. Bahkan ada surat yang ditulis oleh Paulus yang diperuntukkan untuk satu orang saja, yaitu Filemon. Filemon ini adalah orang yang bernama, yang sering-sering disebutkan oleh Paulus sebagai anaknya, anak didiknya, yang tinggal di Apria, di Arkipus, orang yang ada di wilayah Efesus. Itu
yang saudara harus pahami. Bahkan surat Titus ini kalau Anda baca dengan teliti, surat Titus itu Paulus tuliskan untuk seorang anak yang bernama Titus yang ada di Antioquia. Jadi surat-surat Paulus itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang kepada siapa diperuntukkan surat itu. Bukan untuk seluruh manusia, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau mengajarkan kepada seluruh manusia, agar supaya mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan ketika hidup di dalam dunia ini. Itu kata Allah. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulul bil haqqa, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhan, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatan min rabbikum, dan seterusnya dan seterusnya. Wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia. Sedangkan kitab saudara itu Shema Israel. Ada lagi, hai orang-orang Yahudi, wahai orang, katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Yahudi. Lalu mana katakanlah kepada seluruh manusia di dalam Bible? Dari perjanjian lama dan perjanjian baru Anda gabungkan, cari satu data yang mengatakan katakanlah kepada seluruh umat manusia. Itu sampai kemudian ayam menggunakan baju kemeja, Anda tidak akan pernah menemukan. Tidak ada itu. Jadi kitab yang diperuntukkan untuk orang Indonesia itu tak ada. Wahai orang Manado, wahai orang Kupang, wahai orang Flores, wahai orang Papua, wahai orang Toraja, itu tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi itu hanya pandai-pandaian orang barat merevisi sampai ke Indonesia, sampai Anda menjadikan kitab itu sebagai ya sebuah buku yang Anda pakai, yang Anda tenteng meski Anda tidak pelajari untuk menyembah anak orang. Gitu, Bang. Oke, baik. Oke. Jadi ketika Anda menarasikan bahwa sholat ini adalah hukum yang ada di dalam Quran, di mana Quran itu sendiri diklaim sebagai penyempurna terhadap kitab sebelumnya. Nah, jadi apakah bisa dipastikan bahwa yang disembunyikan, isi dari kitab yang disembunyikan ahli Taurat sebelumnya itu adalah sholat? Iya, betul. Al-Quran mengatakan begini. Oke, baik. Di dalam surah Al-Ma'idah, walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Allah mengatakan apa? Wahai Bani Israel, aku memilih engkau 12 suku, aku mengangkat kalian dan aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian wahai Bani Israel melaksanakan salat dan beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, maka aku akan menghapuskan dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Akan tetapi kata Allah, paman kafara ba'da zalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir, ingkar terhadap rasulku, utusanku, baik itu Nabi Musa, baik itu Abraham, baik itu Daud, Salomo, Yesus, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Jadi orang-orang Yahudi memang sudah diperintahkan sholat. Makanya Anda baca Matius 26 nomor 39, Yesus sholat.
Bukan salto, kaki kanan maju, kaki kiri maju, loncat 2 langkah, la 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 la. Kaki kiri mundur, kaki kanan mundur, loncat ke depan, salto ke belakang, la la la. Itu nggak pernah diajarkan Yesus. Nggak ada itu, Bang. Nah, sementara Anda coba lihat gereja-gereja barat. Mose, apanya itu? Itu nggak pernah diajarkan. Sementara Al-Quran mengatakan lain akamtumus shalah, dan Yesus mempraktekkan itu, Nabi Yakub mempraktekkan itu, Nabi Musa mempraktekkan, Abraham, semuanya para nabi maju, berdiri, mengangkat tangan, ruku, sujud, menyimpan wajah di lantai kemudian untuk mengingat bahwa dia adalah manusia yang tak berdaya meskipun mereka nabi. Itu jadi yang seperti yang saya gambarkan tadi, maju kanan kiri, salto mundur belakang, roll ke depan, roll ke belakang, salah la 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 la, itu tak pernah dicontohkan. Yesus tak pernah mempraktikkan itu. Jangankan salto-salto di rumah ibadah, orang berdagang aja diobrak-abrik sama Yesus. Jadi seperti itu, Bang. Silakan. Jika Taurat itu memang ada kecatatan, karena kitab sebelumnya itu sudah disembunyikan, harusnya idealnya itu yang harus menyempurnakan itu dari Yahudi sendiri. Tapi di sini justru dari Arab yang mengklaim menyempurnakan Taurat itu. Kira-kira bagaimana itu? Bang, dikasih hukum seupil aja, tegar tengkuknya selangit. Kayak mana dikasih hukum seperti Islam? Sholat 5 kali sehari minimal yang wajib, yang sunnahnya lebih 10 kali, bahkan 20 kali, bahkan 30 kali, bahkan 50 kali. Bulan suci Ramadan melaksanakan sebulan penuh, berhaji, la haula wala quwata illa billah. Yang seupil aja mereka sembunyikan. Kayak mana kalau ada Al-Quran untuk seluruh umat manusia? Bayangkan, Bung, bayangkan, pakai logika sederhana. Ada sebuah ketetapan di mana ketetapan itu hanya untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, untuk mereka, dan itu jalan untuk ke jannah, untuk ke surga bagi mereka. Mereka obrak-abrik, perkatak, perkatak, prak, mereka obrak-abrik. Padahal itu adalah jalan untuk mereka selamat. Apa kata Nabi Musa? Masih kita lihat di dalam Ulangan, misalnya Ulangan 34. Sedangkan aku masih ada di tengah-tengahmu, engkau memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi nanti aku tidak ada di tengah-tengahmu. Ini 1400 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah mengatakan itu. Bayangkan ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Wah, tendangan penalti dikasih ke Yesus, sampai-sampai mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Mesias. Bayangkan aja tuh. Itu di abad pertama. Kayak mana abad sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, hancur. Makanya Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran, wa iskala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Bagaimana itu ayatnya? Saya kok lupa. Di dalam Al-Quran surah As-Saff, Nabi Musa alaihissalam kemudian menangis merintih di hadapan kaumnya. Kemudian lima sunnah nih, kata beliau, kenapa engkau selalu menyakiti aku wahai kaumku? Wa iskala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani, kata Nabi Musa. Wa qad ta'lamun, padahal kalian itu tahu, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah rasul Allah untuk kalian. Kalian tahu loh, kalian diperbudak oleh Fir'aun, aku selamatkan. Di depan kita ada lautan yang begitu luas. Aku minta kepada Tuhanku, terbelah laut. Kamu selamat dari sana. Kamu lapar di perjalanan, aku minta langsung makanan yang sudah jadi, siap saji, jatuh dari langit. Semua dikabulkan. Kau minta tempat, kota, tanah, agar kalian hidup damai di sana. Diberikan dan dijanjikan oleh Tuhanku. Lima sunnah nih. Tapi kenapa kau selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal hukumnya cuma sepele loh. Hukumnya cuma apanya? Pada hari Sabat kamu duduk di rumah tenang,
Biarkan kemudian orang Lewi yang mengurus kemudian urusan agamamu. Kamu mencari kehidupanmu 11 suku, dan Imam Lewi yang menjadi penopang kehidupanmu, keturunan Harun yang menjadi pengesahan imanmu. Itu kata Tuhan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Tapi apa yang terjadi? Diobrak-abriknya hukum itu. Coba, bagaimana kalau Al-Quran yang diberikan kepada mereka? Ya ampun. Apa yang terjadi dengan sholat? Apa yang terjadi dengan puasa? Apa yang terjadi dengan zakat? Apa yang terjadi dengan semua hukum ini? Babak belur, semua yang dibuat seperti jadi bungkusan kacang jadinya kitab suci Tuhan itu. Bukti, mau bukti? Mana kitabnya Nabi Musa? Mana kitabnya Nabi Daud? Ada? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Musa. Oh, jangan mimpi. Apa yang kalian pegang hari ini? Kitabnya Nabi Isa, Yesus. Jangan mimpi. Kitab yang kalian pegang itu adalah kitab yang diperam dari abad ketiga sebelum Masehi oleh kekaisaran Roma Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Perjanjian baru itu adalah surat-surat dari orang yang tidak jelas. Dari Lukas. Siapa Lukas? Dari Markus. Siapa Markus? Dari Paulus. Siapa Markus? Siapa Paulus? Mana Injilnya Yesus? Ada? Oh, tidak bisa lolos. Jangankan kitabnya, jangankan Injilnya Yesus, Yesus aja dipantek, apalagi pengajarannya. Lalu Al-Quran mau diberikan kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, Bang. Kenapa? Mereka tidak bisa pegang amanah. Begitu firman Tuhan datang, disimpan di belakang. Begitu di depan dibaca sepele, dibuang lagi ke belakang. Begitu dikasih kesempatan untuk bertobat, dibuang lagi ke belakang. Bayangkan apa kata Allah. Allah mengutuk mereka dikarenakan mereka itu ingkar terhadap semua firman Tuhan yang datang kepada mereka. Setiap datang Nabi selalu diolok. Itu kata Allah. Wa ma ya'tihim bir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ya ayatnya ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Betul. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul itu, nabi itu pasti diolok-olok oleh mereka. Siapa nabi yang lolos dari hinaan mereka? Tak ada, Cak Ayu. Semua dihina oleh mereka. Makanya Allah mengatakan apa? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Karena mereka melanggar janjinya, maka aku laknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Ini baru beberapa hukum dikasih kepada mereka, sudah mereka tanggalkan. Coba Anda baca Matius 23 dengan teliti. Apa kata Yesus? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka katakan, tapi ingat, jangan kau mengikuti perkataan mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka. Kata Yesus, sebab mereka tahu Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka hanya berbicara tentang Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, orang banyak yang berdiri di sini yang tidak kemudian menjalankan Taurat, terkutuklah mereka. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka, apalagi dalam menggunakan bahasa Arab, aduh, payah itu, susah. Jadi hikmat kemudian Al-Quran itu diwahyukan, diberikan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena mereka kemudian adalah bangsa yang amanah. Bayangkan 1400 tahun silam mereka tidak pernah merubah sedikit pun Al-Quran, wahyu Allah yang datang kepada mereka. Murni masih terjaga sampai hari ini. Seperti itu, Bang. Ya, Bang. Kalau demikian, lalu kenapa Islam sholat? Padahal itu hukum Taurat yang disembunyikan oleh orang Yahudi, ahli Taurat. Nah, Anda sendiri mengklaim bahwa Taurat itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi. Nah, sholat itu adalah salah satu hukum di dalam Taurat yang disembunyikan oleh ahli Taurat. Lalu kenapa Islam sholat? Oke. Jadi Tuhan memberikan hukum-hukum
kepada setiap umatnya melalui nabinya. Al-Quran mengatakan inni ma'akum. Lalu kemudian ketika dikatakan oleh Allah inni ma'akum, Allah mengatakan lain aqamtumus shalah. Ini kan tantangan. Ini tantangan Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat berapa ya? Ayat 12, sorry. Allah mengatakan inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna anhum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar. Jika kamu, itu pertanyaannya, itu pernyataan Allah, sungguh jika kamu sholat, menunaikan zakat, lalu beriman kepada rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahanmu, dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi, kata Allah, barang siapa yang kufur ingkar di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pertanyaannya, ketika Allah mengatakan jika kamu melaksanakan sholat, pertanyaan, apakah mereka sholat? Tidak. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi hidup keberagaman yang lebih baik itu adalah hidup beragama yang hukum-hukum kaidah ibadahnya jauh lebih sempurna dari apa yang diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Maka salatnya yang tadinya hanya 3 kali sehari, salat yang lebih akidah yang lebih sempurna, agama yang lebih sempurna adalah salat yang lebih banyak dalam sehari semalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Makanya dikatakan apa? Ada afahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ulaika hum, kata Allah, mereka itulah warizun, yang mewarisi alladzi yarisunal firdaus. Jadi orang yang salat, khusyuk dalam salat, mereka itulah yang menerima, yang mewarisi surga firdaus. Jadi orang Yahudi yang salat khusyuk, orang Islam yang salat khusyuk, maka kata Allah, merekalah yang mewarisi surga firdaus. Salatnya Yahudi untuk Yahudi, metode, cara, kaidah, rukun dan sunnahnya untuk mereka. Sedangkan salatnya umat Islam itu ya untuk Islam. Bukan salatnya Yahudi yang kami pakai, tapi salat yang datang diterima oleh Rasulullah ketika Rasulullah kemudian Isra Mi'raj. Makanya Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian wahai umat Islam sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian. Baik. Berarti bisa dikatakan gugur ya pendapat Bang Suma yang mengatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Yahudi, karena kenyataan Islam juga sudah memakai hukum Taurat kan, dengan menggunakan hukum sholat. Taurat untuk Yahudi, di dalam Taurat ada sholat. Al-Quran untuk Islam, di dalam Al-Quran ada sholat. Kami nggak menggunakan Taurat. Hanya saja Taurat dan Al-Quran berasal dari Tuhan yang sama, sehingga metode ibadah untuk berhubungan kepada pencipta langit dan bumi itu sama. Berdiri, ruku, sujud, sama. Tapi sholatnya orang Yahudi ada di Taurat, sholatnya orang Islam ada di Al-Quran. Begitu cara belajarnya, saudaraku. Silakan. Kenapa saya berpendapat seperti itu Bang Suma? Karena saya mengikuti narasi Anda dalam berpikir. Jadi karena Anda tadi mengklaim bahwa isi dari Quran yang telah disembunyikan oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah tentang sholat.
Nah, berarti ketika sholat itu sudah sholat itu, hukum sholat itu sudah diketemukan, berarti dia menyempurnakan terhadap hukum yang hilang. Nah, sedangkan hukum yang hilang itu, hukum Taurat yang telah disembunyikan itu kan hanya diperuntukkan untuk Yahudi. Nah, makanya saya bertanya, lalu kenapa Islam menggunakan itu? Kalau memang itu hanya disempurnakan untuk orang Yahudi. Seperti itu, Bang. Oke, Bung, sekali lagi saya katakan contoh nih ya, tak kasih contoh supaya paham. Di dalam kitab Kejadian 17:3, di dalam kitab Yosua 5 nomor 14, Bilangan 20 nomor 6, 1 Tawarik 21 nomor 16 dan bla 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 bla, seabrek data di dalam Bible Perjanjian Lama yang menceritakan mereka orang-orang terdahulu itu tersungkur di hadapan Tuhan dengan cara sujud. Nabi Musa kemudian sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Yakub sujud, kemudian Nabi Daud sujud. Semua sujud dalam beribadah. Daniel pun sujud dalam beribadah. Semuanya. Mazmur 4 nomor 4, Mazmur 95 nomor 6, Mazmur 22 nomor 29. Kemudian ada lagi dalam kitab satu Raja-Raja 18:42. Semuanya mereka sujud beribadah, tapi bacaannya kita tidak tahu, zikir-zikirnya, pemujaan-pemujian kita tidak tahu. Karena kenapa? Itu hukum kaidah untuk mereka. Nah, sekarang umat Islam juga melakukan hal yang sama. Perintahnya ada di dalam Al-Quran, bukan perintahnya ada di dalam Taurat, bukan. Perintahnya itu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada kemudian unsur sedikit pun yang mengadakan bahwasanya salatnya umat Islam itu dikarenakan meniru-niru orang Yahudi. Tidak. Contoh misalnya dalam Al-Quran kita lihat salah satunya adalah perintah salat Isya. Kita ambil perintah salat Isya di dalam Al-Quran yang kemudian kami lakukan setiap hari sebagai rutinitas ritual. Itu diterangkan dalam surah An-Nur ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Gini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrah min qabli salatil fajri wahina tada'una thiba atau thiyabakum min zahira wa min ba'di salatil isya. Jadi diperintahkan itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, yang belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh. Diperintahkan kemudian ada disebut sholat subuh ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah sholat isya disebutkan kemudian. Lalu bagaimana sholat subuh? Lalu bagaimana sholat isya? Siapa yang mengajarkan kita? Rasulullah Muhammad SAW lalu mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas itu. Lalu kemudian bagaimana dengan sholat zuhur? Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana yang kami praktekkan setiap saat, bahwasanya umat Islam menjadikan salat zuhur itu adalah sebagai salah satu rutinitas ritual ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anan fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ada perintahnya. Nah, sekarang cari, ada nggak sholat isya di Torah yang perjanjian lama? Ada nggak sholat subuh di perjanjian lama? Ada nggak? Tak ada, Cahayu. Cuman perintah sholatnya dan tata caranya itu yang digambarkan. Tapi tentang gambaran bacaannya seperti di Islam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaidahnya jelas, bacaannya jelas, seluruh dunia membacakan surah yang sama. Amin. Semua jemaat teriak di belakang amin. Nah, di dalam perjanjian lama ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi enggak sama. Salat di dalam hukum Taurat ada, tapi berdasarkan Taurat. Salat di dalam ajaran agama Islam ada, tapi berdasarkan Quran. Kenapa perintah itu ada? Kenapa sama? Karena berasal dari Tuhan yang sama. Sedangkan Anda, mohon maaf nih, Anda lihat coba di YouTube gereja-gereja barat itu. Musik paratak pak 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 pung pakatak parakapung pakapak parakapung parapak pak pak parapung parakapak pak 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 pum. Belum lagi lampu-lampu, wow, kayak ambulans tabrakan. Itu dari mana pola ibadah seperti itu? Tak ada diajarkan. Al-Quran mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang dulu diberi kitab oleh Allah, mereka salat, bukan jengkrak-jengkrak. Bukan seperti itu, Bung. Silakan. Ini kulihat gereja, kalau jemaat semakin kurang, semakin lengkap alat musiknya. Bang Suma, Iya. berarti bisa dikatakan bahwa Islam sudah punya Taurat sendiri ya di luar Taurat Nabi Musa? Mati nih ya. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Di Islam tidak ada Taurat, di Islam tak ada Injil. Yang ada di Islam itu adalah Al-Quran. Cakupannya adalah dimensi wahyu Allah yang pernah datang kepada Nabi Abraham, Isa, Yakub, Daud, Salomo, Musa, dan kemudian Isa alaihissalam. Bukan berarti Taurat ada di dalam Al-Quran, tidak. Taurat kepada Nabi Muhammad. Karena kan tadi abang kan mengatakan bahwa yang hilang itu adalah hukum sholat, kan begitu. Nah, ketika yang hilang itu sudah disempurnakan lewat Al-Quran dan umat Muslim mengenal bahwa yang hilang itu adalah sholat, berarti kan karena sholat ini adalah bagian dari hukum Taurat yang hilang, berarti kan bisa dikatakan bahwa Muslim sudah menggunakan hukum Taurat yang baru yang telah diperbaharui, kan? Hukum Tuhan, hukum Tuhan yang baru itu baru tepat. Hukum Tuhan yang baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada seluruh umat manusia di luar hukum Musa. Musa ya untuk kaumnya. Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 100, kita baca ya, ayat 144 sampai 145. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan seperti yang akan saya bacakan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami Fahusma antaituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku, hukum-hukumku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatan wa tafsila likulli syai'in fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan wahai Musa, telah kami tuliskan untukmu pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, wahai Musa,
berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Suruhlah kaummu. Kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan Bani Ismail. Seperti itu Bang siapa namanya? Bang Forex. Lanjut. Ya, Bang. Jika sudah ada hukum baru yang diberikan untuk manusia lewat lewat Muhammad, lalu Ya, mengapa masih Nabi dipermasalahkan Muhammad. hukum Taurat yang diklaim bahwa telah disembunyikan oleh ahli kitab sebelumnya, Bang? Oke. Yang pertama, ada dua hal. Mereka orang Yahudi masih belum beriman kepada Al-Quran. Mereka masih berpegang teguh kepada apa yang mereka katakan kitab Talmud. Apa Talmud itu? Kitab tafsir. Apa yang mereka tafsir? Kitabnya yang mereka sebut dengan kitab Tanak. Mereka masih berpegang teguh kepada kitab-kitab itu. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai kalian yang memegang Taurat, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah, dengan Al-Quran itulah Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu dipanggil, masalahnya mereka tidak terpanggil, kemudian mereka nggak merasa, mereka masih tetap aja seperti itu. Yang kedua adalah orang Kristen. Orang Kristen ini jauh lebih parah karena mereka dikategorikan dalam Al-Quran sebagai orang yang zalim. Sudah tahu kitabnya Nabi Musa sudah tak ada. Yang mereka pegang cuman kitab-kitab yang diterjemahkan dan direvisi dari bahasa ke bahasa. Lalu kemudian perjanjian baru mereka itu tidak ada legitimasi kemudian dari Yesus. Mereka tetap aja kekeh memperjuangkan apa yang mereka percayai. Padahal sedangkan orang Yahudi aja dipanggil, apalagi kalian orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu datang untuk seluruh umat manusia, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Seruannya kemudian sangat jelas itu. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasuluna bil haqqi min rabbikum fa'aminu, dan seterusnya. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman kepada rasul kami. Itu kepada seluruh manusia. Sedangkan orang Kristen tahu seruan-seruan yang muncul di perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu hanya spesial untuk orang-orang Yahudi kemudian. Dan surah-surah Paulus hanya diperuntukkan kepada kelompok dan orang-orang tertentu saja. Tapi begitupun mereka tahu, meskipun mereka tahu, tetap aja mereka tegar tengkuk. Tetap aja Kristen itu membangkang. Maka dua hal ini, Yahudi dan Kristen sama-sama, yang satu sesat, yang satunya kemudian zalim. Yang satunya fasik, yang satunya zalim. Orang Yahudinya fasik, orang sebagian mereka fasik, dan orang Kristen seluruhnya zalim. Itu loh. Dan ini saya sudah menjelaskan berulang-ulang. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa kemudian ada seperti itu, ya memang karena Al-Quran dikata Nabi Muhammad SAW dikatakan begini. Sorry ya, 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum
fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aqlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Siapa aja yang hadir di sini, mohon tegur saya kalau saya salah baca Quran. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak bisa mengerti tentang Torah, tidak mengerti tentang Zabur, tidak mengerti tentang Injil. Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang datang, yang terang, yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk menghapuskan segala hukum Tuhan yang pernah datang kepada mereka sebagai beban mereka, sebagai belenggu-belenggu yang ada di pundak mereka. Maka Al-Quran datang, hapuskan semua belenggu, hapuskan semua beban yang ada bagi kalian, kata Allah. Ikutlah kepada Nabi Muhammad, muliakanlah beliau, tolonglah beliau, karena beliau membawa Al-Quranul sebagai cahaya untuk menerangi kalian. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ketika kalian mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang Kristen, tak usah lagi kau pedulikan dengan hukum-hukum yang pernah datang kepada Tuhan, ya, kepada kalian dari Tuhan. Nabi Muhammad sudah membebaskan kalian dari beban-beban itu. Nabi Muhammad sudah memerdekakan kalian dari belenggu-belenggu itu. Saatnya sekarang Anda turut kepada Al-Quran saja. Jangan lagi kepada yang kalian jadikan sebagai panduan. Kenapa? Karena itu tak lagi murni. Karena Tauratnya Musa tak ada lagi, kitabnya Yesus tak ada lagi. Maka yang ada sekarang, merdekakan dirimu dari kitab-kitab itu, dari hukum-hukum itu. Sekarang yang berlaku adalah hukum Islam yang didatangkan melalui Al-Quranul Karim. Itu maksudnya surah Al-A'raf ayat 157. Sekali lagi kepada guru-guru saya, kalau saya salah baca tolong ditegur, jangan sungkan. Demikian, silakan Bung. Oke Bang Suma, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Baik Saudara Forex, kalau besok-besok masih ada pertanyaan tentang Islam, jangan sungkan saudara, silakan Anda bertanya sebertanya-nya. Yang penting tujuannya itu belajar untuk edukasi, bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat. Nah, kalau bertanya apapun itu tentang Islam, insya Allah kami akan bantu untuk menjawab sebisa kami, sepengetahuan kami. Kalau ada keterbatasan atau ada yang salah atau ada yang kurang, itu karena keterbatasan saya sebagai seorang Islam, bukan keterbatasan Al-Quran. Apapun yang Anda tanya, pasti Al-Quran bisa jawab. Cuma sayanya yang belum maksimal pengetahuannya tentang Al-Quran. Sekira begitu. Terima kasih juga baik, kepada Bang. saudara atas pertanyaan. Baik, thank you. Saudara juga sehat selalu. Oke, assalamualaikum Suma. Waalaikum, saudara Wahab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Saya boleh bertanya Suma? Boleh. Anda baru mengatakan apapun yang ditanya pasti akan dijawab oleh Al-Quran. Betul ya? Terkait dengan hukum-hukum, silakan. Oh, terkait dengan hukum. Oke. Anda dan Islam itu selalu mengklaim milah Ibrahim. Ya, betul. Maksudnya milah Ibrahim itu apa yang kamu klaim, dan baik, apa contohnya seperti apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin.
Dan orang yang membenci Milla Abraham atau dinul Abraham atau agama Abraham atau Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi Milla Abraham itu salah satunya ketika kemudian diterangkan di dalam Al-Quran di surah As-Saffat ayat 106, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ diterangkan ujiannya, inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata kepada Ibrahim. Apa itu? Nabi Ibrahim diminta untuk mempersembahkan anaknya untuk menjadi kurban. Tapi apa kata Allah? Wa fadainahu bizibhil azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, Milla Abraham mengajarkan kemudian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika perintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya, Allah menggantikan sendiri anak yang harus jadi korban itu menjadi hewan. Maka apa yang terjadi? Dalam kitab Kejadian pun diterangkan itu hanya ujian. Setelah semua itu Allah menguji Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, ya sahutnya, wahai Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, katanya. Pergilah ke tanah Moria, persembahkannya di sana. Apa yang terjadi setelahnya? Berlanjut cerita, ternyata yang dipersembahkan itu adalah domba, bukan Ishak, bukan anaknya. Berarti ini hanya ujian. Al-Quran juga mengatakan itu hanya ujian. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat aku telah syariatkan sebuah hukum penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah dan atas karunia Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi Milla Abraham itu adalah kurban hewan. Kami mengikuti itu. Besok hari, beberapa hari ke depan kami kurban hewan. Ishak kurban hewan, Ismail kurban hewan. Satu. Nabi Abraham kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk bersunat. Bersunat apa? Bersunat kulub. Perintahnya pun datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengikuti kaidah-kaidah itu. Apa itu? Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepadamu, kami perintahkan, kami instruksikan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah itu. Apa itu sunnah kurban? Ini perintah. Lalu apa yang ketiga? Tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu. Apa yang dikatakan? Wasambiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada is hadra Ya'qub maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Abraham, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub semua menyembah kepada Allah satu Tuhan. Umat Islam juga demikian, menyembah kepada Allah satu Tuhan. Jadi Milla Abraham adalah menyembah kepada Allah satu Tuhan, berkurban-kurban hewan, dan bersunat-sunat kulub. Itu yang kami ikuti dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pamungkasnya adalah kami umat Islam senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setiap saat. Setiap saat kami sholat, kami lakukan pemberkatan. Kami punya keturunan, kami ajarkan mereka melakukan pemberkatan. Anak kami kemudian punya keturunan melakukan pemberkatan. Anak kami nikah dengan orang bule, anak cucu kami yang bule melakukan pemberkatan. Siapapun di Islam pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sedangkan dalam Kejadian 12 nomor 3. Nomor 3 apa nomor 6? Di situ terang kali dikatakan
Aku memberkati siapa yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kami setiap hari memberkati. Umat Islam begitu dia ibadah pasti melakukan pemberkatan dan tidak pernah mengutuk Nabi Abraham. Makanya Al-Quran mengatakan, Bung, sekali lagi, Al-Quran mengatakan apa? Ketika diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa." Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunnat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, hanyalah orang yang memperbodoh, memperjoblok, mempertulul dirinya sendiri. Dan itu kita lihat hari ini. Orang yang membenci satu Tuhan, membenci kurban hewan, membenci sunnat kulub, itu hanya orang yang culul. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami culul karena Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, Bang Suma, Anda sudah memaparkan arti mila Abraham. Ya. Ketiga, ujian yang nyata yaitu mempersembahkan anaknya menjadi kurban. Kemudian Allah menggantinya menjadi kurban hewan. Yes. Yang pertama saya bertanya kepada Anda, apakah Islam pernah mengikutinya? Ujian yang nyata mempersembahkan anak-anak Islam untuk menjadi korban. Kemudian nanti kurban itu akan diganti oleh Allah SWT menjadi hewan. Silakan. Oke. Jadi yang disyariatkan kemudian, yang dicontohkan kemudian Nabi Abraham alaihissalam itu adalah kurban hewan, bukan kurban manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa nama anaknya itu Yishmael? Karena Nabi Abraham itu awalnya selalu memohon, awalnya selalu berdoa. Apa permohonannya? Apa doanya? Minta anak. Ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah aku anak, please. Tuhan, masa sampai setua ini aku belum punya anak? Udah hampir 1 abad usiaku, Tuhan. Siapa yang telah menjadi penerusku, Tuhan? Ayolah Tuhan, berikan aku anak, please. Istriku sudah hampir mandul. Itu Nabi Abraham meminta, kemudian Allah mengabulkan. Makanya setelah dia kabulkan, apa nama anaknya? Yishmael. Apa arti Yishmael? Tuhan mendengarkan doa. Maka didatangkanlah anaknya Ismail. Ketika didatangkan anaknya Ismail, Allah ingin meminta anak itu kembali, diuji. Aku minta anaknya kembali, apakah dia masih bertakwa, apakah dia masih taat kepada aku. Dimintalah itu anaknya Ismail. Kembalikan anakmu itu kepadaku, sembelih, bunuh. Apakah orang ini mau atau tidak? Nah, sekarang umat Islam begitu enggak? Ada enggak yang berdoa seperti itu? Ya Tuhan, berikanlah kami anak, kami sudah mandul, kami sudah tua hampir 100 tahun. Ada enggak yang kayak gitu? Tak ada. Jadi itu berlaku ujiannya hanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mila yang diikuti bukan mila yang ikut anak, bukan mila yang beli anak. Mila yang diikuti, yang disembelih adalah hewan kurban. Demikian. Ya, jadi jelas di sini bahwa Islam itu tidak mengikuti mila Ibrahim yang mempersembahkan anaknya. Baru ketika Islam mempersembahkan anaknya, baru diganti kurban hewan oleh Allah SWT. Ya, itu juga hak-hak Anda sekalian, karena di dalam mila Ibrahim pun kurban hewan itu berbeda dengan Islam. Oke? Karena kurban Ibrahim, maksudnya itu kurban hewan itu dibakar di atas mesbah habis oleh api. Sementara kurban Islam itu dibagi-bagikan, dimakan di rumah masing-masing. Oke, jadi sudah berbeda ya. Mila Ibrahim itu tidak pernah dilaksanakan oleh Islam di dalam uji kenyataan mempersembahkan anaknya. Sekarang kedua saya mau bertanya. Nah, Ntar dulu Bang, ntar dulu, jangan berkesimpulan begitu, Bang. Nyoba dulu, jangan berkesimpulan. Nggak bisa. Ya. Ya, jadi masalahnya sangat jelas kalau. Ya, ntar dulu Bang, giliran Bang Nyoba lagi, jangan berkesimpulan. Buktikan dulu, nak. Ntar dulu, jangan berkesimpulan. Silakan Bang. Jadi mila yang dimaksud itu kurbannya hewan.
Ya, bukan manusia. Faktanya bukan Ismail yang disembelih, hewan. Dan Iya, kami tapi Anda kan mengikuti. berangkat kan dari mempersembahkan anaknya. Loh. Betul tidak? Mila Abraham itu yang dikurbankan itu hewan. Iya, hewan. Oke, terus? Bukan manusia kan? Terus? Dan kami Apakah Islam juga mengorbankan hewan di atas Ya, mezbah? jelas kami kurbannya hewan. Di mana? Ini sebentar lagi di masjid saya itu sudah 3 ekor yang mau saya kurbankan sedikit lagi. Oh iya. Bang. Nabi Ibrahim dan keturunannya melakukan itu. Hanya Kristen Mila- yang kurbannya manusia. Ya, silakan. Mila Ibrahim itu kurban hewan itu dibakar di atas mezbah, habis dibakar. Bukan Anda metodenya. ya? Bukan metodenya. Yang jadi Oh. korban, yang jadi korban di Abraham itu apa? Hewan. Jadi korban di Islam Oke. itu apa? Hewan. Itu yang dimaksud. Loh, kok Anda cari? Oh, ini dibakar, ini disate, ini dicapcai. Wah, ada aja oke. cara Anda. Itu cara orang menolak kebenaran itu kayak begitu. Ya, oke. Sah-sah Sekarang saja tar dulu ya. Pak Wahab. Iya Tar dulu dong. Pak Wahab. Pak Wahab tar dulu. Oke. Kalau Yang kedua, tar dulu belum kelar. Kalau Boleh nggak Kristen satu? Iya. Boleh nggak Bang Handi? Satu dia, saya satu juga. Iya, silakan Bang Tadi Juma saya lagi ya kan. ditanya. Gantian bertanya Bang Juma lagi, silakan. Ya, Oke, Bang Suma. ya saya bertanya. Yang kedua, Ntar dulu Mila giliran Bang Ibrahim Juma itu- lagi. Bang Juma dulu kepada Anda. Saya Bawa hampir lagi. saya hampir 2 jam ditanyai sama Kristen tadi. Silakan Bang Juma lagi, silakan. Nah, satu pertanyaan. Apakah Bapak orang-orang Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus? Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mate bija. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mate bija. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, di situ jelas dikatakan bahwasanya siapa yang berkata bahwa bahwa Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Mate meja. Pertanyaan saya, Pak. Yesus mati disalib. Kristen mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, yang percaya kepadaku adalah dia yang melakukan apa yang pernah aku lakukan. Yohanes 14:12. Kenapa orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kenapa orang Kristen tidak mati disalib, Pak? Oke. Silakan, Pak. Silakan Cuma, jawab. Tunggu dulu. Jedor. Di mana dalilnya Yesus mengatakan di mana dalilnya Yesus mengatakan harus mengikuti apa yang dia lakukan? Yohanes 14. Yohanes 14 Nomor 12. ayat berapa? Nomor Ayat berapa? 12. 12. Yohanes 14 ayat 12 tidak menyebutkan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Loh, coba cek dia- ayatnya. Saya baca dulu. Saya bacain. Silakan. Ya, Iya. saya bacain dulu. Anda ini nggak banyak pernah Bible. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu. Oke. Di sana tidak menyatakan bahwa setiap apa yang dia lakukan itu harus kita lakukan juga. Tetapi setiap apa yang dia kerjakan, ya. Jadi semua bisa mengerti ya. Jadi itu Tunggu. jawaban saya. Tunggu, Pak. Tunggu. Yesus mengatakan dengan sangat jelas di sana bahwasanya aku berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada aku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan salib, mati di atas tiang salib. Itu pertama. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Iya, jadi pertanyaannya apa? Bapak kenapa tidak mengakhiri hidup dengan salib juga?
Belum waktunya, Bang. Simpel saja jawabannya. Hah? Hah? Belum waktunya. Apa memang Kristen itu setiap mati disalib? Itu terserah Ya. Tapi terserah. Anda bertanya kepada saya, ya belum waktunya. Jadi kalau umpamanya ada orang Kristen yang mati tidak disalib, berarti konsep berpikir Anda yang salah. Ya kalau begitu Pak Wahab Jadi, izinkan saya. modal- Ntar dulu Pak Wahab. halusinasi. Modal jidat Ntar dulu Pak Kiai Wahab. tidak. Silakan ini live. Ini live. Iya, Silakan iya. Anda berbicara supaya keluarga Anda mendengarkan. Katakan begini, hai keluargaku, kalau saya nanti akan mati tolong disalib. Gitu ya. Silakan Pak. Buka. Silakan. Kita rekam. Hai keluargaku, jika memang akhir hidupku aku harus disalib, Ya, lihat. Ikutin saya. Oke. itu Sum. cara penyesatan. Katanya Oke, Sum, saya sudah menjawab Anda. Saya mau bertanya lagi. katanya Anda Mengenai Mila. mau mati di titip pesan Iya, saya bahwa mau nanti bertanya dulu, Mila. saya meninggal nanti tolong saya disalib begitu. Ya, diulang Pak. Diulang pesannya Pak. Iya, Pesannya Pak. Suma, Anda disunat tidak? Diulang dulu Pak. Kita dulu jangan pindah dulu Pak. Kita dulu. Allahu Akbar, masya Pak jangan pindah dulu Pak. Tolong pesan-pesannya Pak. Pesan-pesan kepada keluarga Anda Pak. Silakan. Wah, baru sang ada Kristen pesan-pesan keluarga untuk mati disalib. Allahu Akbar, masya Allah. Ini ruangan diskusi atau bagaimana? Bahaya pertanyaannya Ini Bang ruangan Jono. diskusi Pak, bukan ruangan tipu-tipu di sini. Bukan Bapak tipu-tipu. mengatakan Anda hidup seperti Yesus hidup. Anda, Yesus mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang Anda sudah siapa yang menipu mengaku, tadi. barang siapa mengaku dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib Bila Ibrahim hidup pertama sama saja kalian seperti itu sudah gagal. sama Gagal seperti total. Yesus. Gagal total. Anda mengaku pengikut Yesus. Ternyata Bila kalau pertama mengaku Ibrahim pengikut saja, Yesus, Pak, kalau mengaku sebagai Sudah pengikut gagal, Bila Yesus, kalau mengaku pengikut Yesus, Islam maka Bapak Islam harus tidak hidup mau- seperti Yesus, maka Bapak harus disalib, gitu loh Pak. gagal kalian itu hilang. Ya biarkan orang lain yang menilai, tidak masalah. Ya, Kan semua Bapak yang- bagaimana? Anda disunat tidak? Anda mau mengikuti Anda mila akan Ibrahim. mati disalib tidak? Belum selesai loh, Belum selesai nih Pak. belum selesai. Ya sudah jawab 2 kali. Gagal. Anda mati disalib. Kalian tidak puas, kalian jawab. Anda mati disalib, bertanya terus. Anda mati disalib. Kalau saya ditentukan, belum Ya. saatnya semua. Anda tidak mengerti. Berarti Anda belum ditentukan sebagai pengikut. Oh, Kalau begitu, karena pengikutnya Jangan cepat harus begitu melakukan, berpikir, Suma. karena pengikutnya harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Ayo, sekarang saya tanya, Nah, apakah Yesus Anda itu yang ini konsep berpikir Anda, kalau mau di Yesus itu Pak dibunuh atau memang dia datang untuk mati? Itu dulu. Yesus datang datang untuk mati di untuk atas tiang salib. menyelamatkan. Menurut konsep Kristen, Yesus datang untuk mati di atas tiang salib. Berarti dia yang bekerja untuk disalibkan. Berarti semua Kristen kalau mengaku sebagai pengikut harus mati dengan cara dipantek. Ingat Banyuma sebelum disalib harus siapkan ngomong anggur asam. suka-sukamu saja, Sum. Hah? Ngomong suka-sukamu. Lah Harus itu ya. fakta dalam Bible Anda sendiri kok. Saya bacakan pelan-pelan ya, saya bacakan. Iya. Di dalam Yohanes 1 Kiflis. nomor 2 nomor 6. Dengar. Barang siapa Kifli, dengar dulu Kifli. barang Tunggu, siapa tunggu, mengatakan barang Kifli. siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, dia wajib Mila wajib Pak. wajib dia wajib hidup sama Ketakutan dulu, seperti Mila Ibrahim. Yesus hidup. Mila Ibrahim dulu dituntut. Mila Ibrahim sudah selesai Pak. Kurban hewan. Ibrahim hewan kurbannya, Ada 3 yang Anda Islam katakan kurbannya tadi. hewan. Sama kan? Kristen kurbannya Tuhan, Tidak. dewa, anak dewa. Nah, sekarang giliran Anda.
Kalau saya dengan Nabi Ibrahim Tidak ada hewan sama-sama dimakan seperti kurban Islam. hewan, sama-sama kurban hewan. Kalau kami dimakan sama seperti kami, Pak, sama kami, Pak, Kurban sama, hewan, Pak, Pak, Udah kami mulai nggak sama. kondusif Ibrahim ya. itu dibakar, Pak, Bang. Bapak, Udah mulai nggak kami- kondusif dia nih. Kami Ya, sudah sama habis. Nabi Harus- Ibrahim kurban hewan. Sudah begini parah. Umat Islam kurban hewan. Sama kami. Nah, Yesus kurbankan dirinya sama. di atas tiang salib. Orang Kristen kurbankan dirinya di atas salib tidak. Jawab. Abraham tidak bawa kurbannya ke rumah. Jawab dulu, Pak. Jawab dasar dulu, Pak. Abraham tidak bawa kurbannya ke Udah rumah. mulai nggak kondusif diturunkan. Iya, Udah mulai turunkan aja. kepanasan dia. Udah mulai Iya, kena dia. mulai emosi dia, mulai Mulai mirip. emosi dia. Parah. Mulai emosi turun. dia. Kamu ke gereja saja, dari belakang kamu plototin pantat pendeta itu, jilat anusnya, ya. Mudah-mudahan otakmu sembuh. Dia bertanya bertubi-tubi dijawab. Baru satu pertanyaan yang banyak bikin dia pusing. Habis itu dia pakai cara Paulus. Wah, ya nanti kalau sudah ditentukan, saya mati sampai dasar penipu. Jangkrik. Udah dibacakan gitu loh. Nanti Pak Wahab nanti kalau Anda meninggal, sebelum meninggal ya, tulis di situ kepada permintaan kepada keluargamu. Kalau saya nanti mati, tolong siapkan anggur asam. Kemudian siapkan salib. Bukan begitu Bang Andi, seperti Apa tuh? dia dagingnya dibawa pulang. Siapkan juga setan yang merasuki orang yang akan berkhianat kepadamu. Iya juga ya. Itu namanya Mila Yesus ya. Iya. Mila Yesus. Siapkan juga tentara-tentara Roma. Tapi kalau saya diminta, tapi nggak boleh bebas hukum ya. Diminta untuk jadi tentara Roma saya mau, tapi ya bebas dari hukum. Kan ada itu Bang Andi yang mereka bikin ya, namanya dongeng ya kan. Mereka bikin tutorial begitu. Dia dikasih salib, mungkin berat kali kan, habis itu dicambuk emosi. Ada yang kayak bisa Ada. perlihatkan videonya itu, emosi dia, ngamuk yang Yesus yang dibuat-buat Yesus mainan itu, emosi dia karena dicambuk terus dari belakang. Buat Kristen jangan masuk ke rum-rum pecundang macam begini ya, biar mereka berani keluar kandang ya. Ini pecundang semuanya ini. Dia beraninya main mute ya toh ya. Parah. Kasihan kali. Kok tantrum? Iya, penyembah anus anak Maria muncul. Raja pleset. Tapi saya kok Kristen ini kok melanggar semua sebagaimana yang ditulis di Yohanes 14:12 ya. Kok nggak ada yang mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus ya? Karena mereka ini sejatinya adalah anti Yesus mereka ini. Mereka ini bukan, lihat buahnya kata Yesus, dari buahnya kau lihat dia. Orang-orang ini ada orang-orang cuplis dan toples yang akan diusir Bang Andi. Ya juga ya. Iya. Yesus di masa hidup itu dia pernah minjam keledai orang. Kenapa Kristen sekarang nggak mau mengikuti pekerjaan Yesus? Minjam keledai gitu ya, satu. Ya Yesus minum anggur asam, nggak ada yang mau minum. Manggil Yesus ibunya dengan panggilan, "Woi perempuan, kamu kemana?" nggak mau. Mau manggil perempuan guguk, nggak ada yang mau. Tapi kalau itu sering dilakuin loh. Iya betul. Kalau itu sering. Keluar Dan ada siapa? satu lagi Bang Andi, dan Ya. ada satu lagi Bang Andi. Satu Ya, lagi Bang. mereka ini tidak mau ngobrak-abrik pasar gitu. Maunya harus mengobrak-abrik pasarnya seperti Yesus. Iya kan? betul juga sih. Betul. Yang kedua, iya benar. Masuk ke bait suci juga ya, balikkan meja pedagang gitu ya. Iya betul. Tapi yang paling ini loh, itu loh tadi. Tapi sebenarnya tadi itu udah mau mengeluarkan wasiat itu. Udah mau mengeluarkan wasiat, tapi wah bahaya ini didengar keluarga aku nih karena live. Bahaya katanya. Terpaksa dibelokin dikit. Takut dia jujur. Mau jujur dia. Bahaya ini Bang Handi menjebak orang. Harusnya tadi itu jangan katakan lagi live supaya dia bisa nipu-nipu gitu. Oh iya juga ya. Bang Handi bilang live YouTube. Tapi Takut udah ketahuan penipu.
Tapi udah mulai tadi tuh mengikuti arahanku tadi, tapi di ujungnya dibelokin. Allahu Akbar. Hampir kena jebakan Batman Bang Handi dia. Iya, betul. Tapi kena sih tadi sebenarnya, cuma karena dia ingat Paulus, jangan belokin dikit. Kan ada roh pembisik. Ada roh pembisik kan. Selokannya dulu dong, Bang Kaisar, selokannya dulu, mulai. Betul. Oke, siap. Untuk teman-teman ya, jangan yang sekali lagi ingin mic ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Katolik penyembah kardus, gunakan dalil data dengan sesuai tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi Bible dengan doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton muak mendengarkan narasumber yang bodoh, karena lebih baik asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekali lagi saya ingatkan ya, berikan saya waktu untuk kalian yang mau naik ya, untuk kalian yang mau naik di roomnya Bang Zuma. Sahabat Bang Zuma ini bukan room sembarangan. Jadi kalian narasumber yang ingin edukasi ataupun mendapatkan dedikasi, jadilah manusia-manusia yang cerdas. Jadi sekali lagi, untuk teman viewer yang di bawah sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di fase live. Sahabat Bang Zuma, kencangkan tap-tap layarnya sampai pecah. Ingat, sampai 1M, pecahkan layarnya. Jangan lupa follow akun host di atas, narasumber di atas. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika, plesi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi di sini tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Diskusi inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji. Back to host. Stay tune. Keren. Tadi kupikir apa goblokologi. Masya Allah. Goblokologi. Ya, jangan tantrum yang naik ya. Bagus. Kalau saya lanjut lagi. Kalau saya tadi persingkat itu, ini room edukasi dan motivasi, bukan kulub yang bau terasi. Gitu. Jangan dibuka dulu, bakal dia sebut semua itu nanti. Oh gitu. Iya, beliau ini orang hebat. Pelan-pelan. Loncatan Pelan-pelan. berpikirnya hebat. Ustadz Sugi, saya lagi di Riau nih Ustadz Sugi ya. Rionya di mana, Bang? Lucu lah. Itu kalau lupa ya, akun kulama yang ke Pak Ibrahim sudah mati sahid. Nanti DM ya, aku DM ya. Sudah ku DM cuman nggak kebaca gitu. Oh, boleh Bang. Oke, siap. Thank you. Stay tune. Tadi Lama tenaga Bang, gitu. di Rio kira-kira lama? Lawannya Ahisugi ini yang datang. Silakan Ahi. Alhamdulillah lama. Lawannya Ahisugi. Semua diam. Jangan begitu kau Besarin Ustadz Sugi. Sugi. Ustadz Sugi kau jangan begitu. Karena begini Bang Zuma, Ustadz Sugi ini sok gadis. Perasaan ini dia. Perasaan sempit. Besarin Ahisugi biar Kudet beliau nanti ya. hadapi. Ini musuh terberatnya ini. Iya. Silakan Ahisugi. Ya mana dia? Hilang. Gak ada gunanya lah itu. Oh ya, siapa tahu ya, suruh bikin setiap hotel naik, suruh kerjakan Yohanes 14:12 ya, suruh bikin apa ya, wasiat ya. Iya. Juga ya, persyaratannya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Karena itu yang paling perih itu. Lebih sadis itu. Gambar yang saya kirim dipakai dong, Ahi. Mantap tuh. Ditaruh di mana? Profil apalah. Oh iya, nanti Ahi, syukran ya, makasih. TikTok lah. Iya, sip. Lanjut. Ya udah, untuk sela-sela diskusi ini, rehat sejenak, banyu minum air segelas untuk lepas dahaga. Kami masih membuka untuk kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti mila Ibrahim, yaitu Idul Kurban, bukan Idul Kulub gitu ya, bukan kulub berbau terasi gitu ya.
Parah. Nah, untuk itu kami masih menunggu teman-teman yang ingin kurban di Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu. Tetap ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN, nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bisa seikhlasnya, bisa borong 1 ekor. Bisa, tapi hati-hati, kulit tetap nggak boleh bau terasi, kira-kira begitu. Parah. Menghibur kali sahabat kita ini. Halo Bang Zuma. Iya, halo Bang. Selamat malam. Malam Bang. Iya. Gini Bang, saya cuma mau nanya sedikit aja tentang Bible. Ini saya juga sedang mempelajari Islam sama Bible. Izin Bang, Iya. Duta Aquarium ini Islam atau Kristen? Oh, saya bukan dua-duanya Bang. Tapi saya sedang apa ya? Agnostik mungkin. Bukan. Saya Buddhis Bang. Oh yes. Oh Buddhis, masa. Terus Bang? Tapi saya emang sedang mendalami Islam sih. Itu. Insya Allah, kalau saudara Duta ini gunakan akal, insya Allah akan ketemu dengan hidayah. Silakan pertanyaannya, Bung. Silakan. Ya, jadi saya sering saya sering tanya ke agama Kristen gitu. Jadi gini, saya berkali-kali baca Bible itu kan memang Yesus itu hanya dikirim untuk Bani Israel. Iya. Nah, mereka itu selalu menjawabnya begini. Kan itu lagi ngomong sama wanita Kanaan ya. Iya. Nah, akhirnya wanita Kanaan ini kan anaknya tuh disembuhin. Mereka bilangnya itulah karena wanita itu percaya nih sama si Yesus itu Tuhan. Makanya si Yesus ini berlaku juga untuk umat manusia yang lain. Nah, saya udah ketemuin beberapa ayat yang di Bible, bahkan amanat agung Yesus itu ternyata bukan ayat asli. Iya, betul. Saya udah mengatakan itu kepada orang Kristen, tapi mereka tetap ngeyel gitu kan, bahwa buktinya itu wanita Kanaan itu disembuhkan kok, jadi itu udah jelas. Nah, menurut Bang Zuma, bagaimana bagaimana menjawab itu gitu? Iya. Sederhana sih sebenarnya. Pertama, kalau Yesus itu untuk seluruh bangsa, berarti ajaran Yesus harus dipraktekin dong. Ya kan? Mereka mengatakan Yesus itu diutus untuk ke seluruh dunia, untuk ke seluruh bangsa. Faktanya mereka menyembah di gereja, Yesus menyembah di sinagoge. Syarat masuk di sinagoge pertama harus mandi junub dulu, melepaskan alas kaki, wudhu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Dan syarat yang paling hebat lagi, wajib hukumnya sunat. Itu masuk ke sinagoge, wajib sunat, gak bisa tidak. Oke. Itu satu. Kalau Yesus untuk seluruh bangsa, maka mereka ini adalah pengikut Yesus, maka mereka nggak ke gereja, mereka masuknya ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi sayangnya mereka tak bersunat. Itu satu. Yang kedua, kalau Yesus ini untuk seluruh bangsa, lalu mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, kenapa mereka ibadah hari Minggu? Bukankah Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu? Ketiga, kalau Yesus itu untuk seluruh dunia dan mereka mengaku bukan orang Yahudi tapi sebagai pengikut Yesus, Yesusnya itu tidak makan babi, lalu kenapa mereka makan babi? Katanya Yesus untuk seluruh bangsa, berarti mereka harus mengikuti Yesus. Ketika dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka apa yang menjadi kaidah ibadah Yesus harus mereka ikuti. Yesus kemudian bersunat. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa dan dia mengaku sebagai pengikut Yesus, maka mereka harus bersunat. Jadi
pengakuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, Yesus untuk seluruh bangsa, itu bisa dibantah dengan perilaku keagamaan mereka itu sendiri. Yesus datang mempraktekkan sujud dalam beribadah. Yesus datang mempraktekkan menyembah kepada apa yang ada di langit. Sedangkan mereka mempraktekkan menyembah kepada anak Maria, anak manusia. Jadi kalau Yesus itu datang untuk bangsa, maka seluruh bangsa harus mengikuti pola keagamaan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Coba Yohanes 14:12. Lalu dikatakan kemudian di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ini Yesus curhat kepada Tuhannya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti pengikut Yesus percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Sedangkan mereka tidak kemudian mengikuti dan tidak percaya kalau Yesus itu hanya utusan Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri. Jadi dengan mereka menyembah Yesus, dengan mereka kemudian ibadah minggu, dengan mereka kemudian makan babi, dengan kemudian mereka itu tidak bersunat, membantah sendiri ungkapan yang terlontar dari mulutnya kalau Yesus itu diutus kepada seluruh manusia, dan membantah sendiri iman mereka kalau mereka itu adalah pengikut Yesus. Mari kita masuk ke dalam ranah dalil. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ke-12 murid Yesus diutus oleh Yesus. Lalu Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Kristen umat Israel? Bukan. Yohanes 17 nomor 9. Kata Yesus, ini kata Yesus, aku berdoa untuk Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa hanya untuk mereka saja, yaitu Bani Israel. Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Matius 2 nomor 2. Dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus diceritakan sebagai raja orang Yahudi. Lalu kemudian dikatakan di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Ini yang lebih akurat ini. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, Allah telah membangkitkan juru selamat untuk orang Israel, yaitu Yesus. Ayo. Ini dalil tidak bisa mereka bantah. Kemudian terakhir 1 menit paling lama, ketika dikatakan dalam Matius 24 bahwa seorang wanita Samaria itu kemudian dikabulkan permintaannya, itu justru karena perempuan itu mengakui dirinya guguk. Wanita itu mengaku anjing. Wanita itu tidak mengaku domba. Sedangkan mereka orang Kristen ini mengaku domba. Padahal domba itu di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba hanya Bani Yakob. Mereka bukan Bani Yakob, mereka Bani Kamfret. Bukan Bani Yakub, berarti mereka bukan domba. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Itulah mereka. Siapa kira-kira yang menyamar sebagai Yahudi? Siapa yang menyamar seperti Yahudi? Hindu? Enggak mungkin. Buddha? Tidak mungkin. Islam? Tidak mungkin. Yang menyamar seperti Yahudi hanyalah orang Kristen. Berarti menurut Yesus, waspadalah kepada orang Kristen. Begitu maksudnya.
Begitu saudara. Baik Bang. Ya. Mantap, mantap, mantap. Iya. Soalnya saya memang sering apa ya? Saya tuh masih nggak paham sama logika mereka gitu. Apa berkali-kali mereka sebut Tritunggal itu ada, padahal sering saya kasih ayat kalau memang Tritunggal itu nggak pernah ada konsepnya gitu. Iya. Dan mereka selalu bawa itu yang ke awalnya firman itu dari Allah, firman itu Allah sendiri. Iya. Mereka selalu bawa ke sana dan ternyata ayat itu pun palsu juga gitu. Iya betul, itu adalah filsafat Himne Plato. Iya, ternyata itu ayat palsu juga. Bahkan betul. Saya mendalami Bible juga. Dulu saya pengen masuk Kristen, makanya saya mendalami dulu Bang gitu. Oh. Iya. Namanya saya baca Yesus itu diangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan jelas itu ada dua entitas Bang. Benar sekali. Nah sekarang begini, saya boleh nanya nggak? Pernah nggak saudara itu membaca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23? Itu tentang apa ya? Boleh, Anda punya Bible? Oh enggak, saya cuma buka YouTube aja, buka Google aja. Coba dibuka Google-nya dan dibaca. Matius berapa Bang? Matius 7. Matius 7. Nomor 22 sampai nomor 23. 22 sampai 23. Oke. Coba dibaca. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa yang diusir di situ? Ya, orang-orang Kristen lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau terjemahan Al-Quran pernah baca? Saya baru mendalami Al-Quran dikit-dikit aja Bang. Jadi gini, saya heran sama Oten ya. Saya mendebat soal Bible, tapi tuh mereka menyerang saya sebagai Islam, padahal saya nggak pernah membandingkan. Nah, pas mereka nyerang pakai apa ya? Pakai misalnya mereka nanya, Nabi Muhammad kenapa pedofil? Bahkan saya tuh bisa menjelaskan Bang dengan logika gitu. Saya bukan Islam, tapi saya bisa menjelaskan dengan logika. Saya bilang ini, zaman dulu sama zaman sekarang peraturannya beda. Zaman dulu bahkan sebelum ada Islam, raja-raja Inggris itu udah nikahin anaknya umur 6 tahun sama raja lain buat mempersatukan kekuasaan. Jadi kalau dibandingkan peraturan zaman dulu sama zaman sekarang nggak nyambung. Iya. Nah, pas saya ngomong kayak gitu langsung mereka diem. Lagian kalau orang pelaku pedofil itu korbannya pasti bukan cuma satu. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad satu pun tak ada korbannya. Iya. Yang dikatakan korban pedofil itu korbannya pasti akan trauma, takut kepada yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada dirinya. Loh, Siti Aisyah itu satu-satunya bini yang menghafalkan perkataan Rasulullah, hadis beliau ribuan, bahkan sampai 2000 hadis. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil menghafalkan perkataan-perkataan orang yang melakukan tindakan yang tidak senonoh kepadanya? Yang ada takut mendengarkan suaranya, ya kabur. Ini menghafal kemudian. Seperti itu, Bung. Iya. Jadi kesimpulan kita di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen itu diusir kemudian oleh Yesus. Apa kata terakhir? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di dalam Bible sendiri, Matius 13 nomor 50,
orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, nanti setelah ini mungkin saudara boleh membaca Al-Quranul Karim surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat ke-11. Di situ umat Islam kemudian yang melakukan sholat justru dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan harta warisan. Kalau disebut harta warisan, kalau disebut warisan bang, berarti itu adalah hak kepunyaan, tidak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Itu adalah harta warisan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, umat Islam itu memiliki warisan. Apa warisan umat Islam? Surga Firdaus. Disebutkan langsung di situ. Sedangkan sama kebalikannya disebutkan langsung juga oleh Yesus, mereka diwariskan neraka. Jadi ya disitulah pembandingnya ya saudara ya. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Ya, kalau saya karena saya sering debat sama Kristen dan mereka sering melontarkan pertanyaan Islam gitu, jadi otomatis saya baca itu bang. Jadi saya belajar dua-duanya, belajar Kristen sama belajar Islam gitu kan. Jadi mereka pernah tanya, lu sendiri sembayang sama batu gitu, dan mereka bilang cium batu bisa hapus dosa gitu. Ini sebelum saya baca Al-Quran, saya udah mikir pakai otak saya, ini nggak mungkin batu ini bisa hilangin dosa nih. Karena saya udah tahu kalau Islam itu logikanya itu luar biasa menurut saya. Iya, saya baca nih, oh ternyata Nabi siapa ya bilang pokoknya batu ini ada dan tidak ada itu nggak akan mengganggu umat manusia. Jadi Nabi Muhammad cium itu bukan untuk menghapus dosa, bukan, hanya untuk saya lupa. Nah, saya sampaikan itu kan ke orang Kristen, mereka juga langsung diem aja bang. Iya, karena sejatinya proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang yang mencium batu bara dosanya dihapuskan. Ada juga di dalam Keluaran 29 nomor 14, orang yang bakar tai sapi dosanya dihapuskan. Banyak itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mencium batu dan kemudian menyentuh batu itu dengan tongkatnya, bukan menyentuhnya yang menghapuskan dosa, bukan, tetapi upaya manusia untuk mentaati, untuk meraih itu, untuk datang ke sana. Sama seperti ketika orang itu kemudian membuang duri yang ada di jalan, itu menghapus dosa dalam Islam. Bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi perbuatan, tindakan melakukan itulah yang menghapuskan dosa. Sama seperti puasa, puasa menghapuskan dosa, sholat juga menghapuskan dosa. Bukan berarti sholatnya yang menghapuskan, tapi perilaku tindakan manusia akan perintah Tuhan itulah yang membuat manusia itu dosa-dosanya dihapuskan. Jadi ketika orang itu susah, sulit, berusaha dengan sekuat tenaga mengumpulkan harta untuk datang ke tanah suci Mekah, niatnya apa? Untuk menyentuh, atau untuk beribadah, atau untuk bersiara sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, maka upaya pengorbanannya sampai hingga mereka sampai di tanah suci Mekah, menyentuh batu itu, atau kemudian tidak menyentuh, hanya melambaikan tangan kepada batu itu upaya dia ke sana, pengorbanan dia ke sana, nilai daripada pengorbanannya dinilai dengan penghapusan dosa-dosanya. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan durinya yang menghapuskan dosa, tetapi hakikat daripada tindakannya itu yang menghapuskan, yang mendapat nilai dari Tuhan,
ini hambaku betul-betul taat. Ketika ku perintahkan begini, benar-benar diikutin. Babi itu adalah makanan yang paling nikmat, dikelilingi oleh pemakan babi. Tapi karena saya larang, betul-betul dia taat. Maka dihadiahkanlah penghapusan dosa-dosa. Seperti itu, saudara. Jadi memang Islam itu diperintahkan untuk berakal. Gak ada orang sampai ke Islam kalau tidak menggunakan akal, gak ada. Coba Anda lihat orang-orang yang tadinya sama seperti saudara Felix Lau. Siapa namanya? Felix, Ustaz Felix. Si Jesslyn, ya. Jesslyn. Jesslyn dia Kristen. Sama seperti Kohani. Coba. Kodonditan. Iya, Kodonditan. Coba dilihat. Ko Stephen. Ya. Mereka adalah orang-orang pemikir semua. Karena rata-rata memang orang sipit mata itu suka berpikir. Iya. Ya, seperti itu, Bung. Jadi ketika mereka kemudian masuk ke Islam, mendalami Islam, wow, mereka bisa jadi corong besar itu. Nah, itulah yang terjadi saat sekarang. Saya kira begitu. Mungkin guru-guru kita ingin berdiskusi dengan sahabat kita ini. Silakan Ahi Sugi, saya sementara bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Gimana Bang Duta? Saya mau bertanya boleh Bang Duta? Boleh. Izin Bang Andi ya, saya mau bertanya sama Bang Duta nih. Bang Duta? Iya. Aku mau bertanya, Bang, Buddha mempelajari Buddha nggak, Bang? Iya, saya dari kecil ya. Saya dari kecil ya. Boleh saya bertanya, Bang? Boleh saya bertanya, bukan mencampuri kitab Anda ya. Abang pernah membaca Carus Muka surat 217 atau 218? Jujur saya belum pernah baca sih. Karena saya kalau Ara nih, saya cuman baca yang kayak yang mereka itu aja gitu. Abang tahu sosok figur Maitreya ya? Maitreya saya tahu, tapi saya lebih ke Theravada. Theravada. Jadi di sini sudah ada dikatakan ramalan dari Buddha pertama. Jadi dia mengatakan, saya bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir. Nanti didatangkan ke dunia selepas aku seorang Buddha lagi akan dilahirkan ke dunia. Itu ramalan itu dikatakan Maitreya di dalam bahasa Sanskrit atau Mateya ya. Di dalam Pali berarti dia yang memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan, baik atau murah hati. Ia juga membawa makna seorang pemurah dan mesra. Nah, itu saya ambil dari Carut Muka 218 dan 217 ya, membawa arti sifat yang tersebut. Jadi, dan di sini dikatakan perkataan itu Maitreya adalah perkataan belas kasih dan dia yang bersifat belas kasih. Nah, jadi saya bukan mencocokologi ya, tapi perkataan di sini bahasanya dikatakan Mahomet atau Mahomet ya, atau ejaan yang lain dalam bahasa perkataan Maho. Abang pernah kan kalau di Buddha kan sering berkata Maho ya. Ada kata Maho itu orang yang tertinggi, orang yang belas kasih ya. Di dalam bahasa Pali dan Maha di dalam bahasa Sanskrit itu berarti sangat baik atau besar atau sangat mulia dan masyhur. Dan perkataan meta, betul ya? Meta ya, Maho dan meta. Nah, berarti meta itu berarti belas kasihan. Maka perkataan Mahomet atau Mahomet berarti belas kasihan yang amat besar. Ini bukan cocokologi di sini, tapi itu adalah ramalan Buddha. Betul. Tapi boleh Abang baca nanti ya, bukan saya mencampuri, tapi saya suka membaca dari Tripitaka, Weda gitu ya. Bahkan Konghucu pun saya pelajari juga gitu. Terima kasih. Stay tune. Silakan Bang Andi. No handi no party, silakan stay tune. Saya pengen mendapatkan dikit ya. Jadi setelah saya belajar Quran ya kan, saya gini. Pertama kali saya bisa percaya Quran itu adalah dari Allah ya, itu dari kejadian-kejadian sains lah, kayak misalnya ada laut yang nggak bisa bersatu, terus ada apa lagi, wah banyak deh. Nah, saya pikir kalau Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah nih, ini nggak mungkin benar.
nggak mungkin salah maksudnya, dan terbukti kan itu benar semua. Iya betul. Jadi Dua saja saya kasih opsi sama abang. Dua opsi saya kasih sama abang. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah pembohong, dan satu lagi dia adalah seorang yang mengarang cerita, gitu. Pembohong dan suka mengarang cerita. Iya, tapi Ataupun kan orang gila ya, orang gila. Iya. Dua satu opsi. Itu cocok nggak di situ? Coba seorang pembohong dan orang gila. Coba cari kesalahan satu saja dalam ayat Al-Quran itu, satu saja. saya belum terlalu mendalami sih, tapi saya yakin sih mungkin nggak ada. Karena apa? Ya yang Nabi Muhammad bilang itu ya benar semua gitu. Dan saya ini belakangan ini baru menyadari kalau di dalam agama Buddha itu hampir sama kayak sholat. Ada bagian di mana kita bersujud itu kening kita itu bener-bener nempel sama tanah, Tibet begitu ya, Buddha Tibet ya. Di Tibet kayaknya begitu deh. Itu sampai, ya Tibet itu dari bawah sampai ke puncak gunung, mereka itu lebih ekstrim lagi sih. Kalau mereka itu berdiri, terus telungkup sampai ke atas, itu ekstrim itu, sampai berhari-hari dia. Iya, bahkan sujud. kayak di vihara saya juga semuanya ya kayak gitu. Pokoknya ada Ya betul saya ya lihat itu. pokoknya begitulah, ada bersujud gitu kan. Nah makanya saya rasa memang Al-Quran itu ya menurut saya ya memang kitab penutup gitu. Makanya mungkin emang Allah udah kasih saya hidayah ya. Ini saya sedikit-dikit saya mempelajari Islam. Ini saya dikit-dikit sudah nggak makan babi gitu. Ya mungkin memang dapat hidayah lah dari Allah gitu. Saya senang juga sih. Berarti ya alhamdulillah. Berarti abang sudah mulai proses ya. Iya. Kalau kayak sholat itu ya apa namanya ya? Kalau di Buddha itu puja bakti ya, kalau nggak salah ya. Sholat itu disebut puja bakti ya. Iya. Masya Allah, semoga dapat hidayah bang. Insya Allah bang. Sering-sering main ke sini bang, sering-sering bertanya. Satu lagi bang ya. Berjalan, Bang Handi Silebes. Sedikit bang. Satu lagi bang ya. Ada yang tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin diketahui orang 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang zaman sekarang. Ya. Itu pun menggunakan bantuan alat yang canggih yang kita sebut mikroskop. Sementara di masa itu belum ada mikroskop. Mikroskop itu ditemukan kapan? Iya, ya, betul. baru kemarin sore mikroskop ditemukan itu. 1400 tahun lalu belum ada namanya mikroskop. Nah, bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengatakan begini? Summa kholakna nutfata alaqah. Kemudian ya, kami jadikan dari setitik air mani, alaqah itu adalah sperma, dari miliaran sperma yang masuk ke dalam rahim ibu, hanya satu yang menjadi manusia. Betul enggak? Betul ya? Betul. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu disebut alaqah. Disebut nutfah. Nutfah itu adalah bagian terkecil dari sperma. Dari miliaran sperma yang masuk ke dalam rahim, yang terkecil itulah yang disebut nutfah. Nah, kemudian dari setitik sperma yang masuk itu kami ubah menjadi seperti lintah. Coba Anda cek perkembangan embriologi. Itu umur antara 15 sampai 25 hari itu persis kayak lintah. Boleh dicek kalau nggak percaya. Namanya alaqah, nutfah. Itu emang bisa dilihat dengan mata, Bang? Nggak bisa itu, susah. Nggak bisa. Ya kan? Dari mana Nabi Muhammad tahu, Bang? Ini perkara gaib nih, Bang. Iya, betul. Ya, gaib di sini bukan berarti seperti setan di alam gaib, bukan. Gaib yang saya maksud adalah benda yang belum bisa terlihat. Walaupun benda itu bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia harus menggunakan mikroskop, baru bisa terlihat.
Ya. Ini hebatnya Quran ini. Dari mana ini Nabi Muhammad kok tahu? Apa dia pernah belajar embriologi di zaman itu? Seandainya pun pernah belajar embriologi, tunjukkan kepada saya ada ilmuwan di masa itu yang mengatakan bahwa manusia itu awalnya mirip lintah. Coba tunjukkan kepada saya deh. Ya, ini orang yang berakal pasti masuk kok. Iya. Nah, dari mana ini Nabi Muhammad tahu kalau bukan dari Allah? Subhanallah. Sementara orang Kristen sering menuduh Al-Quran itu mengutip Bible. Nah, Padahal nggak ada sih, nggak ada. ya, dalam di Bible. Bible, Bang, di Bible dikatakan ayat 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Coba ilmuwan mana yang mengatakan bahwa awal mula manusia itu seperti keju? Coba tunjukkan sini ke saya. Iya, iya. Dari sinilah, Bang, kami itu betul-betul mantap dengan Islam. Ya, karena Al-Qur'annya itu nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Apa yang dikatakan terkait dengan ilmu dengan ilmu modern, ya, dengan sains, itu nggak ada yang bertentangan. Subhanallah, keren itu. Ya itulah makanya pelan-pelan saya jemput hidayah. Masya Allah, amin ya Allah. Saya udah bilang ke mama sih, saya itu pengen jadi Islam. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Apa namanya? Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Saya udah mulai nggak makan babi, pelan-pelan. Apa namanya? Kalau bisa, kalau saya mau ya semoga ya, kalau dapat istri Islam pun saya nggak masalah gitu. Gitu. Apa namanya? Gini Bang, saya saya kan sering berdebat juga sama agama Kristen ya, karena kan saya pengen uji logika mereka gitu, karena selalu logika mereka itu bertentangan gitu. Jadi pas saya debat, mereka tuh selalu bilang gini Bang, apa namanya, ada cerita-cerita di Quran kayak apa ya, kayak Seven Sleeper gitu, katanya dongeng gitu kan. Sama apa lagi ya, oh ya itu deh, kayaknya paling banyak dilontarin itu yang tentang Seven Sleeper itu. Apa itu Bang? Apa yang tujuh pemuda tidur di goa sampai berapa lama gitu. Ashabul Kahfi. Iya. Nah, itu menurut Abang gimana? Saya apa ya, gimana ya? Saya yakin itu bukan cuman dongeng belaka ya. Saya yakin itu cuman karangannya orang mereka menuliskan kalau itu dongeng gitu. Tapi saya nggak tahu tuh ngebalasnya itu gimana. Nah, kalau Abang itu ngebalasnya gimana? Jadi gini Bang, 80%, ya, kita ngambil persentase saja kebenaran ini. 80% ayat-ayat Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya Bang. Dan 20% itu ada ayat-ayat yang belum terbukti. Itu berkaitan dengan gaib, berkaitan dengan hari setelah kiamat, surga, neraka, siksa kubur, ya kan, hari pembalasan, padang mahsyar. Ini masih gaib, ini belum tahu kita. Tetapi apakah itu salah? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum terbukti, belum tentu salah. Tapi kalau kita ambil persentase dari 80% Al-Quran itu terbukti kebenarannya, maka yang 20% ngikut dia. Itu hukumnya begitu Bang. Hukumnya begitu. Ya, kalau 80% itu benar, maka yang 20% ngikut. Kalau 80% salah, misalnya 20% benar, ngikut yang ke 80%. Jadi totalnya salah. Nah, begitu Bang. Jadi masalah-masalah itu kan masalah gaib. Ya, kita tidak tahu. Ya, itu caranya seperti itu, membandingkan antara yang sudah terbukti dengan yang belum terbukti. Mana yang lebih besar kebenarannya yang sudah terbukti?
Alhamdulillah Al-Quran 80% terbukti. Tinggal 20% saja, mari kita buktikan sama-sama nanti. Nah gitu Bang. Oke, gini Bang, saya mau nanya lagi Bang. Saya jujur senang sih belajar agama gitu kan. Nanti kalau saya syahadat itu mungkin saya bakal bikin channel YouTube untuk menyuarakan Islam gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Gini, saya lagi sangat mempelajari tentang ini Bang. Saya pernah ditanyain sama orang Kristen, saya itu bukan Islam, tapi tuh mereka tuh selalu mengira tuh saya Islam. Saya juga bingung ya. Emang harus orang tanya Bible itu Islam gitu? Saya selalu bertanya gini. Terus ada orang Kristen lontarin gini, pertanyaan soal apa namanya yang, bentar saya ingat dulu. Ada anak angkat yang disusui sama siapa ya Bang ya? Saya lupa namanya. Itulah. Nah, dia suruh saya jawab. Saya jawab begini. Saya kan belajar Islam juga. Saya pasti tahu lah syariat Islam itu seperti apa. Satu, kalau bukan mahram kan nggak boleh bersentuhan. Terus saya cuma pikir logika seperti ini. Disusui itu nggak mungkin si Salim ya, iya si Salim ya. Ya, si Salim betul. Si Salim ini itu nggak mungkin mulutnya itu nempel sama, maaf nih, sama putingnya si yang ibu angkat ini. Betul. Dan di Quran itu nggak ada disuruh tempel mulutnya si Salim ke puting. Itu di hadis Bang. Hadis. Nah, ada memang di hadis, tapi orang Kristen itu menganggap kalau susunya itu langsung ke kulit gitu maksudnya. Oh, enggak seperti itu Bang. Nah, jadi di situ disuruh minum susu susuilah dia, maksudnya itu disuruh minum susu ke si Salim itu Bang. Bukan berarti ngenyot pentil itu, bukan. Enggak seperti itu. Iya kan. Makanya saya bukan Islam, itu saya bisa menjawab gitu. Saya suruh orang itu belajar syariat Islam dulu. Bang Duta. Ya. Mereka kalau disuruh sama ibunya minum susu sapi, mereka semuanya langsung nyedot sapi. Mereka itu kalau disuruh disuruh minum susu, itu langsung ke sapinya, nggak pakai dot. Makanya mereka makanya mulutnya lebar-lebar. Iya. Ya makanya kadang saya lucu aja sama mereka, langsung isap di puting. Iya. Mereka tuh mau menyerang, tapi tuh mereka nggak tahu syariat Islam tuh apa aja. Saya bukan Islam aja, tuh saya paham gitu loh. Karena menurut saya nih, saya itu sebentar lagi mungkin ya akan menerima Islam sebagai agama saya. Amin ya Allah, amin. Saya udah bilang ke mama sih, saya mau Islam gitu. Saya udah belajar juga nggak makan babi, ya, segala macem. Ya semoga segera dapat hidayah Bang ya. Ya, amin. Lanjut lagi Juma pencerahannya kepada saudara kita ini supaya lebih mantap lagi mendapatkan Islam. Oh, ini tadi gantian. Ini Bang, saya mau nanya. Ini saya ada 2 hari itu debat sama Kristen ya. Saya debat sama Kristen. Terus tiba-tiba mereka ada yang bilang gini, katanya Quran itu kitab suci, kitab dari Allah. Masa iya sih ada Quran yang dimakan kambing? Itu saya nggak tahu tuh. Itu emang bener ceritanya begitu Bang? Minta dalilnya Bang. Kalau ada biar saya kirim 10 juta Bang. Kalau ada Quran dimakan kambing Bang. Oh berarti itu. Jadi gini Bang ya.
Al-Quran itu Bang, bukan yang ditulis. Ingat ya, Al-Quran itu bukan yang tertulis di kertas, di apa, bukan itu Bang. Itu hanya firman Tuhan yang ditulis. Tetapi hakikatnya Al-Quran itu yang berupa lisan, ya, yang dilisankan oleh Rasulullah, dihafalkan oleh para sahabat. Walaupun ada misalnya benar ada yang dimakan kambing, tetap saja nggak hilang, karena Al-Quran itu ada di hafalan. Contoh nih sekarang gampangannya, terjadi bencana alam gitu kan, dunia yang modern kembali lagi ke dunia primitif, tidak ada lagi HP, tidak ada lagi internet, tidak ada lagi Al-Quran yang berupa buku, apapun hilang semuanya, ya. Apakah membuat Al-Quran hilang? Tidak Bang. Orang Islam mudah sekali membuat kitab yang sama. Nah ini bukti ini. Walaupun dimakan kambing sekalipun nggak hilang ayat itu. Karena semua ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sudah dihafal. Itu bantahannya Bang. Oh, baik. Jangankan sampai ada satu surah dimakan kambing Bang. Satu ayat aja diusik Ahok. Orang se-Indonesia berontak Bang. Jangankan sampai ayat hilang, Masya Allah, itu nggak mungkin terjadi Bang. Ya, nggak mungkin terjadi, itu hanya tuduhan saja itu. Oke, baik. Ya. Jadi jawabannya gimana? Al-Quran itu bukan yang ditulis itu. Nah itu jawabannya. Mau dimakan kambing kayak mau hilang semua sedunia, nggak peduli. Karena yang ada adalah di hafalan. Contoh, saya kasih contoh. Ketika Utsman menyusun Al-Quran kembali, karena pada waktu Utsman itu Al-Quran sudah tercampur dengan tulisan-tulisan catatan kaki, ya. Karena kalau ini tidak segera diatasi, maka nasib Al-Quran seperti Bible. Di Bible itu tadinya ada ayat catatan kaki, sekarang masuk ke ayat. Contohnya 2 Yohanes 5 ayat 7. Ya, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini catatan kaki tadinya Bang. Oh ya, itu saya tahu tuh. Ya kan, catatan kaki. Makanya yang masih jujur dikasih tanda kurung, tapi kalau di Bible nggak ada tanda kurung. Nah, itu sekarang menjadi ayat. Nah, hal-hal semacam itulah yang ditakutkan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Maka dikumpulkan seluruh Al-Quran, ya, dibakar, lalu dibikin lagi, ya, ditulis lagi. Lalu dikoreksi. Koreksinya pakai apa? Apa pakai tulisan? Al-Quran ini bandingkan dengan Al-Quran ini? Enggak. Koreksinya dengan hafalan. Para hafiz dikumpulkan, dibacakan apa yang ada di dalam Al-Quran yang ditulis oleh Utsman itu. Udah. Sesuai. Nah, seperti itu cara, apa ya, kalau di dalam Kristen itu mengkanon gitu ya. Cara mengkanon. Nah, itu caranya begitu. Dia tulisan dikoreksi dengan hafalan. Bukan tulisan dikoreksi dengan tulisan. Nggak seperti itu zaman Utsman. Nah begitu Bang. Baik. Jadi valid dia. Dan tradisi mengkoreksi bacaan itu masih sampai kita lakukan sampai sekarang. Kalau nggak percaya, bulan Ramadan datanglah ke masjid-masjid itu. Ada yang baca, ada yang nyimak. Ada yang baca, ada yang nyimak. Begitu sejak zaman Rasul sampai sekarang. Rasulullah bacaannya selalu dikontrol oleh malaikat Jibril. Para sahabat bacaannya selalu dikontrol oleh Rasulullah. Terus begitu ke generasi berikutnya Bang. Jadi Al-Quran itu betul-betul terjaga. Terjaga bukan hanya dari hafalan, tetapi dari mulai titik, koma, wakof, tajwidnya, itu semua terjaga. Jadi Al-Quran itu terjaga terlapis-lapis. Tidak boleh baca asal-asalan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, tidak bisa. Walaupun saya hafal Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar salah itu? Salah. Panjang pendeknya nggak kena, tajwidnya nggak dapat. Jadi Al-Quran itu dijaga berlapis-lapis, bukan hanya berdasarkan hafalan. Nah, gitu Bang. Baik. Oke. Ada lagi? Ya, itu aja sih. Saya soalnya sering nonton channel Bang Zuma. Sering saya.
Jadi saya pakai ilmu Bang Zuma untuk debat sama orang Kristen. Ya, jadi Anda jangan heran kalau Anda dituduh Islam. Jangankan Anda, orang Kristen sendiri kalau dia itu baik, tidak mau menghujat Islam, dia dituduh apa? Oten nyamar. Apa Islam nyamar? Padahal kawan-kawan dia sendiri dituduhnya mereka itu Islam nyamar. Itu sudah biasa, Bang. Kalau mereka tidak mau menghujat, karena Kristen sejati itu harus menghujat. Kalau dia nggak menghujat, bukan Kristen sejati itu. Iya. Makanya Anda lihat Kristen itu pasti menghujat. Ya, ada juga Kristen yang baik. Nah, ini oknum ini. Kristen yang baik ini oknum. Kristen sejati harus menghujat. Iya, soalnya saya biasanya debat Bible-nya, tapi mereka menghujat gitu loh. Mereka balasnya menghujat gitu, kayak misalnya, wah Muhammad pedofil nih. Wah itu tuh paling sering tuh. Padahal di sini lagi mengkaji Bible, ya kan? Apa hubungannya dengan Anda? Anda bukan Islam ya kan? Iya. Kenapa Nabi Muhammad yang diserang? Makanya Coba. itu saya bingung. Saya sampai ditanya, emang agama lu apa gitu? Saya sampai bilang, ini emang harus agama tertentu dulu baru bahas Bible gitu. Saya sering begitu, Bang. Saya ya sering nonton channel Bang Zuma. Jujur saya baru tahu kalau Paulus itu bertobat menyebarkan agama Kristen. Itu saya pun baru tahu dari Bang Zuma. Saya Buddhis. Saya 3 tahun sekolah di Kristen. Pendeta mana ada ngomong kayak gitu, Bang? Kagak ada. Mana tahu mereka pendeta aja sering salah-salah ngutip, gimana coba? Iya gitu. Tapi lucunya memang apa ya? Mungkin Tuhan ngasih saya memang logika yang tinggi juga lah. Dulu saya pengen masuk Kristen tuh saya selalu bingung. Saya dalam diri saya tuh percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Terus pas saya masuk gereja, tapi saya bingung nih, loh, katanya Kristen percaya satu Tuhan, tapi kenapa Yesus itu Tuhan juga? Terus Bapa itu siapa gitu? Itu saya selalu bingung di situ. Saya melihat konsep ketuhanan Kristen ini konsep yang paling buruk. Kalau saya bandingkan dengan Hindu yang sama-sama penganut Tri, ya, kalau di Hindu itu Trimurti ya. Ketika Dewa Wisnu menjelma jadi manusia, di kayangan nggak ada Dewa Wisnu, Bang. Iya. Iya kan? Misalnya Betoro Ismoyo atau Semar Badranaya ya. Kalau waktu masih dewa kan Ismoyo itu. Ketika dia menjelma menjadi manusia jadi Semar, di kayangan nggak ada lagi Dewa Ismoyo itu. Oh iya, karena dia kan lagi menjelma. Menjelma, nah ini Kristen enggak. Tuhannya menjelma jadi manusia, tapi di surga masih ada Tuhan. Nah itu. Kalau dibilang Tuhanmu membelah diri kayak amuba, nggak terima. Nggak terima. Nggak terima kan? Iya. Nah ini, aduh, nggak masuk akal, kecuali kalau Tuhan itu menjelma di surga nggak ada Tuhan lagi, baru kita bisa percaya, Bang. Tapi kalau masih ada oknum lagi di surga sana, bagaimana bisa dikatakan menjelma? Yesus masih sujud kepada Tuhan yang di surga. Yesus bersyukur kepada Tuhan yang di surga. Misalnya di dalam Matius 23 ayat 9, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah katanya Tuhan sudah menjelma jadi Yesus. Yesus ngomong aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Ini di mana apanya ini? Logikanya gimana gitu loh? Nggak masuk. Nggak masuk akal gitu, Bang. Terus ya masih bagus lagi konsep ketuhanan Hindu. Iya. Dewa menjelma jadi makhluk, dewanya udah nggak ada di sana. Nah, seperti itu. Iya. Kristen nggak seperti itu, Kristen. Paling amburadul saya lihat konsep ketuhanan Kristen itu. Nah, jadi saya cerita aja dikit ya Bang ya. Jadi saya
dulu pacaran sama orang Kristen nih. Nah, ini mantan saya tuh pengen banget saya ke Kristen. Saya tetap itu masih bingung sama konsep Trinitas. Nih, tolong nih yang agama Kristen nih dengerin ya, dengerin pendeta nih. Dia bawa saya ke pendeta gereja dia. Saya tanyalah, Pak, jujur saya nggak paham sama konsep Trinitas, saya bilang. Terus dia tanya saya, oh kamu agama apa? Saya bilang, oh saya agamanya Buddha. Terus dia bilang gini, dengan gampang ya, oh Trinitas itu sama kayak agama Buddha. Saya bingung, loh kok sama ya? Dia bilang gini, di Buddha, Budanya banyak kan? Saya sampai geleng-geleng, Pak. Masalahnya, di Buddha itu nggak pernah, ya kan, mengakui kalau Buddha itu adalah Tuhan. Nggak pernah. Buddha itu mengakui bahwa dia adalah sang guru. Manusia yang mencapai penerangan sempurna. Jadi, saat saya jelasin itu ke pendetanya nggak bisa jawab, langsung pendeta bilang gini, oh maaf ya saya ke atas dulu, saya mau lanjutin acara gitu. Itu sampai 1 jam saya tunggu, itu pendeta nggak balik-balik bang. Nah, sedikit bang, kalau di Buddha sendiri ketuhanannya seperti apa bang? Seperti apa? Setahu saya sih Buddha nggak kenal konsep ketuhanan bang. Gimana itu bang? Iya benar, kalau di Buddha itu nggak mengenal konsep ketuhanan, tapi ada aliran baru yang belum lama sih, dia baru mengenal Tuhan gitu. Jadi di atasnya Buddha masih ada Tuhan. Aliran baru. Aliran baru. Ada. Gitu. Tapi kalau saya pribadi memang saya yang Theravada. Saya gimana ya? Makanya saya mau pindah ke Islam gitu, karena di Buddha itu kan konsep ketuhanannya itu memang nggak ada. Dia lebih ke dalam diri sendiri ya kan. Fokus ke dalam diri sendiri, benerin akhlak untuk mencapai nibbana lah istilahnya. Nah, sedangkan saya percaya Tuhan itu ada gitu. Jadi gini bang, kalau di Buddha itu kan hampir semua tidak bisa dimakan ya. Iya. Itu ada alirannya bang. Jadi oh gini, gitu. Nah kalau pindah ke Kristen kan semua bisa dimakan bang. Apa nggak enak gitu bang? Kalau Islam tengah-tengah bang. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Saya gini bang. Sebelum saya mempelajari Kristen sama Islam, saya ditawarin mau masuk Islam atau Kristen. Saya dengan lantang saya bilang, mau masuk Islam apa Kristen benar ya? Saya dengan lantang saya bilang, saya mau mendingan saya masuk Islam. Jujur bang. Masya Allah. Karena apa? Udah nggak mau konsep ketuhanan di Kristen itu udah nggak masuk logika lah. Tuhan itu 3. Sejak kapan Roh Kudus bilang itu Tuhan? Itu udah nggak masuk akal. Ya kalau kita sudah menggunakan akal kita ya nggak mungkin jadi Kristen man. Iya. Ada satu ateis gini. Sekarang dia jadi Kristen. Dia ngaku bangga ateis. Sekarang saya itu jadi Kristen, menuhankan Yesus juru selamatku. Saya tanya, ayat Bible mana yang mengalahkan keateisanmu? Setahu saya orang ateis itu mengandalkan akal ya, ilmu pengetahuan, akal ateis itu kan. Nah, logika banget lah. Logika gitu kan. Ayat Bible mana yang menyebabkan, yang bisa mengalahkan keateisanmu? Saya bilang kan. Misalnya kita berbicara di Kejadian 1 ayat 1, ada terang di hari pertama, mataharinya diciptakan hari keempat. Sebagai ateis apa Anda bisa terima? Saya bilang, oh bukan itu yang mengalahkan saya. Saya itu mimpi ketemu Yesus. Terus ateisnya mana? Ya kan? Kok bisa begitu? Ini saya ngaku pendekar nih kan. Wah, pendekar hebat nih. Kalahnya sama sapu lidi bang. Masuk akal enggak bang? Nggak masuk akal lah. Dikalahkan sama sapu lidi.
pendekar ngaku gagah berani sama cacing takut. Coba, apa nggak seperti itu? Ngakunya ateis, masuk Kristen gara-gara mimpi. Loh, ateis kan menggunakan logika. Lah kok percaya sama mimpi sih? Aneh. Wah itu aneh, itu benar-benar aneh itu. Menjelma aja bang. Iya betul. Nah, lanjut. Ini di netizen di bawah nyuruh diem. Emang lo siapa yang nyuruh saya diem? Nggak ada gunanya kau. Oh, Ya lanjut, netizen lo nggak ada ngaruhnya sama saya. Jadi nggak usah ngatur-ngatur saya. Ya netizen, nggak ada gunanya kau bagi saya. Yang nyuruh diem itu. Ngapain lo nyuruh diem? Naik sini kalau berani sini. Oh. Ya lanjut bang. Kita lanjut yang soal makan ya. Gini, kalau di Theravada itu ada beberapa Buddhis itu kan ada beberapa aliran ya. Ada yang kalau di Theravada itu boleh makan semuanya tapi bukan yang kita mau gitu. Jadi gini misal di apa namanya kalau di Buddhis itu kan ada nggak boleh membunuh, ya kan? Kalau kita menyuruh, misal nih saya mau makan ayam berarti saya udah menyuruh ayam itu dibunuh. Nah itu udah dosa. Jadi kalau di Theravada bantainya itu boleh makan daging bang, tapi kalau cuma sisa itu aja makanannya yang tersisa atau yang disediakan gitu. Berarti kita nggak boleh menyuruh ya? Iya, kita nggak boleh menyuruh memotong ayam dan sebagainya gitu ya. Iya. Tetapi kalau ada orang tiba-tiba ngantar ayam, nggak apa-apa gitu. Iya, misal lagi nih, kalau ada ayam sama sayur, makannya sayur. Jadi kalau makan daging itu udah opsi paling terakhir tuh. Begitu kalau di Theravada. Nah, kalau yang di yang aliran lain itu bener-bener sama sekali nggak boleh makan, meskipun yang sisa ayam itu tetap nggak boleh makan. Iya. Gitu. Beda dengan di Kristen, kaki meja kalau bisa direbus lunak dimakan bang. Wah, Karena ya, kata itu. Yesus bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang keluar dan dibuang ke jamban itu yang menajiskan. Jadi kaki meja ini kalau bisa direbus lunak bisa dimakan bang. Karena nggak ada pantangan sama sekali. Itu kata Paulus apa kata Yesus? Yesus. Ya kan itu ceritanya murid-murid Yesus. Sebenarnya nggak cocok sih, tapi Kristen sering pakai itu gitu loh. Saya sendiri nggak sepakat itu kalau itu diartikan untuk menghalalkan babi. Itu kan konteksnya ketika para murid itu diundang makan oleh orang-orang Saduki itu, para murid itu tidak cuci tangan. Lalu berkatalah para murid itu, orang Saduki itu kepada Yesus, lihat murid-muridmu makan dengan tangan najis. Ya, dibela oleh Yesus. Bla 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 bla, panjang itu ceritanya. Di akhir ayat itu dikatakan bukan setiap yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi yang dibuang, yang keluar dan dibuang ke jamban itulah yang menajiskan. Nah, ditambahi oleh narasi sang penulis Bible, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu tambahan, bukan perkataan Yesus asli. Nah, kenapa itu saya pakai? Karena sering dipakai Kristen. Nah, kalau alasannya setiap yang masuk ke mulut itu tidak najis, maka kaki meja kalau lunak pun bisa dimakan, kan gitu? Iya sih. Salah enggak? Nggak salah sih. Nah, itu dia. Iya. Nah, ini ada tamu dulu. Sini. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Sini. Aduh, diem bang. Lanjut bang. Apalagi bang? Apa ya? Saya mau nanya apa lagi? Tanya aja yang bisa menguatkan Islam. Jadi hingga saat ini apa yang masih membuat Anda berat untuk memeluk Islam bang? Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bang? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ngapa ditunggu bang? Ingat ya. Nyawa itu nggak tahu bang. Iya. Sekarang kita masih bisa tertawa, bercanda ria dengan keluarga, masih bisa melihat indahnya dunia.
masih bisa main HP, belum tentu 5 menit kemudian kita masih hidup. Nah, yang kita takutkan, kita belum sempat bersyahadat, tapi ajal sudah mendahului kita. Itu sangat rugi besar, Bang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu, ya, dia akan masuk neraka. Mereka itu kekal di dalamnya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Jangan sampai ini terjadi pada Anda. Anda sudah yakin Islam, sudah tidak ada lagi yang memberatkan, tidak ada menjadi penghalang. Disegerakanlah, Bang. Coba nanti Anda bedakan setelah Anda bersyahadat dengan saat ini. Anda bedakan bagaimana rasanya. Itu, Bang. Saya baca kalimat syahadat aja saya merinding, Bang. Masya Allah. Ini jujur, ini saya merinding. Allah. Ini saya lagi bilang pelan-pelan ke mama saya sih, dengan saya memperbaiki akhlak saya lah, gitu. Jadi pelan-pelan saya memperbaiki akhlak juga kepada orang tua. Kan memang di Islam itu kan ibu ya. Ya, 3 kali. Ibu, 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi saya sedang memperbaiki akhlak. Saya ngomong pelan-pelan ya, karena orang tua saya sangat emosional, Bang. Jadi kalau nggak boleh maunya? Hah? Nggak boleh? Nggak. Orang tua saya nggak pernah bilang nggak boleh sih. Tapi saya mau memperbaiki akhlak dulu, karena kan memang yang kenal orang tua kan saya. Jangan sampai pas saya ngomong, "Mah, saya udah Islam," waduh, tiba-tiba stroke gitu. Soalnya kan ada darah tinggi juga mama. Gitu. Ya gini, Bang, Anda masuk Islam dulu, ya kan? Nanti Anda tunjukkan akhlak Islam itu seperti apa. Nggak perlu Anda, "Mak, saya udah Islam," nggak perlu. Tunjukkan aja akhlak. Nah, nanti kan ada kecurigaan orang tua itu, "Loh, anakku kok tiba-tiba begini ya? Dulu nggak pernah cium tangan, sekarang kok tiba-tiba cium tangan. Dulu suka emosi sama orang tua, sekarang kok tidak," misalnya itu kan. Walaupun Anda mungkin nggak pernah emosi sama orang tua, itu misal saja, contoh ya kan. Kok tiba-tiba berubah drastis seperti ini? Ada apa denganmu, Nak? "Alhamdulillah, Mak, inilah ajaran Islam mengajari saya begini." Gitu aja, halus, sampaikan dengan halus. Nggak perlu harus kita sampaikan dengan frontal, "Mak, sekarang saya sudah Islam." Oh, enggak perlu seperti itu. Santai saja, santai. Ya. Tunjukkan aja akhlak. Ya, menunjukkan akhlak tidak harus menunda syahadat. Syahadat dulu, tunjukkan akhlak. Ya. Secara Anda sudah aman, setidaknya Anda ada di titik aman dulu. Jangan Anda ini sama-sama di lubang lumpur, ingin menyelamatkan orang yang di lubang lumpur juga. Anda naik dulu ke atas. Ya, naik ke atas, baru Anda cari tali. Cari apa kek, Anda lemparkan ke orang tua Anda, tarik ke atas. Bukan Anda di dalam lumpur ngomong-ngomong, "Bagaimana kalau kita selamat, Mak? Ya, bisa naik ke atas, Mak." Tapi sama-sama di lubang lumpur. Naik dulu, naik dulu. Setelah Anda naik, lempar tali, lempar kayu, apa kek yang bisa jadi pegangan untuk naik. Begitu, Bang. Ya itu tadi, takutnya ajal tidak tahu, Bang. Ya, Anda sudah yakin Islam agama benar, tapi tinggal satu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda berat. Nah, ini tinggal ngucap itu Anda sah jadi Islam. Masih tertunda, dan akibatnya kalau nggak diucapkan neraka selama-lamanya. Sampai kapan? Jangan ditanya sampai kapan. Orang kafir nggak ada waktu untuk bisa keluar dari situ, nggak bisa. Orang Islam sedosanya sebesar apapun, yang penting dia tidak syirik. Syirik itu menyekutukan Tuhan, percaya kekuatan-kekuatan lain ya, yang bisa menyelamatkan, bisa ngasih pertolongan, bisa ngasih rezeki selain Allah.
Ya, asal Anda tidak seperti orang Islam, tidak seperti itu, dosanya sebesar apapun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Nabi pernah berkata kepada Abu Dar, "Hai Abu Dar, semua umatku masuk surga walaupun berzina ya Rasulullah." Ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Ya. Tanya lagi, nggak percaya dia apa? Walaupun berzina. Iya. Sampai 3 kali walaupun berzina, termasuk kau seandainya berzina kamu masuk surga. Nah, tetapi ini konteksnya bukan berarti berzina mati masuk surga, nggak begitu Bang. Konteksnya bukan itu. Yang ingin dibicarakan Nabi adalah selagi kau tidak musyrik, kamu masuk surga. Kalau kita berzina, mencuri, tanggung akibatnya dulu. Digoreng kau di neraka dulu. Dibersihkan dulu kau di situ, baru diangkat ke surga. Ibaratnya ya, ibaratnya mungkinkah kita itu baju kotor kita lipat masukkan lemari? Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Harus dicuci dulu, digiling dulu di mesin cuci, habis itu dijemur panas-panas di tengah matahari, habis itu disetrika. Setrika dilipat rapi masuk lemari. Oh, berarti ini namanya pemurnian ya Bang ya? Iya. Ini sekali. makanya saya udah mulai yakin sama Islam karena gini. Pemurnian di dalam Islam sama pemurnian di kitab suci Tripitaka itu sama, Bang. Oh, ada juga api penyucian ya? Ada. Mbak Abang nonton Siksa Neraka yang di bioskop? Belum Bang. Nah, itu sama persis kayak di agama Buddha. Jadi misal kalau misalkan dia suka mencuri, tangannya dipotong, terus dikasih cairan pemulih, nimbul lagi, tangannya dipotong lagi, itu sama Bang, sama kayak di Islam. Di Islam ada kan kayak gitu? Iya. Nah, itu Wala sama mutu persis. wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Setiap, bahkan di dalam Al-Quran surah berapa ya, ayat berapa saya agak lupa, di situ dikatakan sungguh akan aku ganti dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasakan sakit. Nah, ini ya ada seorang ahli kesehatan dari Thailand ya. Dia itu ngaku, saya baru saja menemukan bahwa kulit itu bisa merasakan sakit. Tadinya ilmu kesehatan nggak tahu Bang, kedokteran nggak tahu. Dialah orang yang pertama kali mengatakan bahwa kulit itu merasakan sakit. Nah, dibantah oleh orang Islam. Kamu sudah ketinggalan 1400 tahun yang lalu. Loh, kok bisa? Ini baru saja saya temukan bahwa kulit ya itu bisa merasakan sakit. Contohnya ketika orang yang terbakar sudah dalam keadaan parah, itu ditusuk dengan jarum, dia tidak merasakan sakit. Dia bisa merasakan sakit kalau kulitnya itu masih ada. Nah, kan begitu tuh. Iya, orang yang kebakaran parah Bang, itu ditusuk jarum nggak sakit Bang. Tetapi kalau dia masih 20%, 30% ditusuk masih sakit, karena masih ada kulit itu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan setiap kulit mereka hangus, aku ganti dengan kulit yang baru supaya bisa merasakan sakit yang berlebih-lebih. Atau tolong di mute, sini aku, tolong di mute. Aduh. Tolong di mute. Aduh. Tolong di mute dong. Tolong moderator kalau nggak mau mute diturunin aja. Moderatornya mana nih? Aduh. Udah. Nah, akhirnya siapa namanya yang ilmuwan ahli kesehatan ini masuk Islam dia Bang. Gara-gara menemukan satu ayat aja di dalam Al-Quran, masuk Islam. Anda sudah menemukan berapa ayat keajaiban Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kenapa masih menunda-nunda? Nah, berbicara kepada yang tadi ya, orang itu akan masuk neraka ya, untuk membersihkan dosa-dosanya di sana. Nah, supaya nggak seperti itu apa? Ya jangan kita berbuat maksiat. Isi hari-hari Anda dengan kebaikan. Amal soleh, bersedekah, sampaikan kebenaran Islam. Ya, isi hari-hari Anda yang baik. Nanti di sana, ya, bukan mulut kita yang berbicara, bukan. Tangan kita yang berbicara. Al-yauma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Di sana nanti mulutmu tuh dikunci, nggak ngomong. Kamu si Fulan, kamu dulu begini. Mulut diem. Tangan yang bicara, kaki menjadi saksi. Oh, tangannya ngomong, iya benar ya Allah, aku dulu pernah diajak ke sana. Ngelonte misalnya kan. Kakinya, benar ya Allah, ngomong kaki. Aku jadi saksinya. Mulutnya nggak bisa bohong. Diem, mulutnya dikunci. Ayatnya jelas dalam surah Yasin itu. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, kakimu bima kanu yaksibun. Itulah yang akan menjadi saksi atas perbuatan. Nah, supaya kita tidak masuk neraka, tidak mencicipi neraka, isi hari-hari kita dengan kebaikan. Nah, begitu. Apalagi kalau Anda seorang mu'alaf dari Buddha masuk Islam, bersih, nggak ada dosa, sama sekali nggak ada dosa. Amal-amal baik ketika Anda masih Buddha tetap dihitung oleh Allah SWT. Amal buruknya dihapus bersih seperti kertas putih. Mulai Anda mu'alaf terus Anda isi kebaikan-kebaikan sampai Anda ajal menjemput surga. Saya mau nanya Bang, kalau saya sebut gini, saya pernah sebut kalimat syahadat pas saya lagi naik motor, itu saya udah Islam belum? Sudah. Karena syahadat itu sendiri tidak harus disaksikan, Bang. Anda masuk kamar, Anda langsung berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan hati yang tulus, ikhlas karena Allah. Ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah Anda Muslim. Nah, kenapa harus ada saksi? Nah, ini supaya orang-orang itu tahu bahwa Anda ini sudah Muslim. Misalnya nanti meninggal, orang-orang bersaksi dia Muslim. Jangan dikuburkan secara Buddha. Baik. Iya kan? Anda menikah, ya, nikahnya secara Islam. Oh, dia Buddha, oh bukan, dia Muslim, saya saksinya. Nah, seperti itulah. Anda sudah Muslim ini, Anda sudah sering mengucapkan syahadat. Udah sering sih. Anda sudah Muslim. Saya udah lumayan hafal. Sekarang tinggal menjalankan syariat. Ya. Pertama, sunat dulu. Sunat belum? Belum. Nah, belum. Sunat. Habis sunat, ya kan? Sudah selesai sunat, bersih. Belajar menjalankan sholat. Nah, kenapa kita syahadatkan? Satu, Anda bisa dapat sertifikat mu'alaf. Apa gunanya? Untuk merubah identitas KTP Anda. Yang tadinya Buddha, nanti datang ke kependudukan, saya sudah Islam, tolong dirubah KTP saya. Jadi beragama Islam. Begitu, Bang? Oh, baik. Kapan kira-kira kita syahadatkan? Sekarang? Orang Anda sudah bersyahadat, tinggal disaksikan orang banyak aja. Baik. Oh, saya mau nanya lagi Bang, tunggu. Apa namanya? Kalau nggak salah saya pernah baca di Al-Quran, hukum untuk yang agama Kristen sama agama yang lain itu beda ya Bang ya? Beda, Bang. Apa ya Bang ya? Saya boleh dijelaskan nggak Bang? Ini termasuk hukum apa ya? Hukum apa ya? Misalnya kalau kisos sama. Kisos itu misalnya orang berzina dilempari batu, orang mencuri potong tangan. Antara Islam dan Yahudi sama. Oh. Kalau Kristen ini jangan dianu, Bang. Kristen ini bukan agama samawi, dia agama ardi, agama bikin-bikinan orang, Bang. Jangan disamakan. Kayak bukan itu deh. Apa ya? Kalau ada yang gimana ya? Saya agak lupa sih. Hukum di Islam itu banyak sih. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur di dalam Islam. Maksudnya kalau hukuman apa ya? Hukuman neraka apa bukannya? Kayak dikhususkan gitu agama Kristen sama agama yang lain gitu. Kayak waktu itu saya pernah baca orang debat gitu kan. Jadi ada orang Islam bilang
hukum Kristen sama nantinya yang agama Kristen itu hukumannya itu beda sama yang agama gitu. Oh enggak bang. Di Al-Quran itu tidak ada pembedaan di situ mengenai neraka ya. Kafir nerakanya ya sama. Kafir, musyrik, nerakanya sama. Ada yang lebih dalam daripada nerakanya orang kafir bang. Orang munafik. Oh. Munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Munafik itu keraknya neraka dia. Orang kafir itu, orang munafik itu mulutnya berkata A, artinya berkata B. Sudah tahu itu aturan dilanggar. Kalau dia diberi amanah, dia itu berkhianat. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Ya, seperti itu. Mulutnya ngaku beriman, hatinya kafir. Nah, itu munafik itu lebih dalam nerakanya. Dalam Quran ada itu. Munafik itu lebih dalam, siksanya lebih berat daripada orang kafir. Dan mereka ya selama-lamanya. Jadi munafik, kafir, musyrik kekal di dalam neraka itu. Baik. Jadi nggak ada pembedaan. Ini kafir Buddha, ini kafir Hindu, ini kafir Kristen, ini kafir Yahudi. Oh, nerakanya beda-beda, hukumannya beda-beda. Enggak, kafir ya kafir aja, satu jadi satu. Itu bang. Ini nggak ada nih yang agama Kristen buat naik buat debat gitu. Entah ini. Yang lain dulu saya mau ke belakang sebentar. Monggo dilanjut yang lainnya Bang Andi, Bang Juma. Saya standby dulu bentar. Bang Duta. Iya. Nah, Bang Duta kita kembali ke ilmu sains ya. Boleh ya? Boleh. Saya berpikir itu bahwasanya Bang Duta ini adalah karakter orang yang berpikir kritis gitu ya. Pasti ya? Iya. Memang saya lumayan kritis. Berpikir kritis dan mempunyai logika yang memang harus dipercayai dari sudut naluri abang sendiri. Jadi, aku bacakan ayat abang ya. Boleh. Aku bacakan ayat buat abang ya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Surat Quran Al-Qiyamah 3. Ini sains. Abang tahu artinya itu? Apa itu ya? Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Aku jelaskan kepada abang. Abang kan berpikiran kritis dan sains ya. Jadi bang, sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas tuh manusia, orang-orang itu menganggap sidik jari sekedar lengkungan pada jari tanpa arti fakta. Sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda. Bahkan bang ya, bahkan mereka tuh yang lahir identik, kembar identik pun mereka berbeda pola sidik jarinya. Oh iya. Manusia mana dan ayat Al-Quran dan ayat kitab suci yang mana, kitab-kitab manapun coba abang temukan ayat yang persis seperti ini. Jangankan persis, yang sedikit menyenggol ini, senggol dong, tidak ada bang. Coba abang bayangkan itu. 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat ini keluar, bahwasanya untuk mengenali jati diri identitas manusia itu sudah ada di Al-Quran. Coba abang cari di mana kitab seluruh di dunia ini, bahkan abang ke Oranon, bahkan abang ke Jupiter tidak akan ketemu. Abang berpikir, nanti abang baca ya di surat Al-Qiyamah ayat 3, surat Al-Quran Al-Qiyamah ayat 3. Allah sudah menentukan sidik jari manusia, identitas manusia masing-masing. Itu ilmu sains bang. Itu ilmu sains. Jadi aku berpikir seperti itu. Bahwasanya ini abang ini adalah orang yang kritis berpikirnya. Jadi saya kasih ini PR itu buat abang. Itu saya pernah baca juga. Nah, yang tentang sidik. Pernah nggak abang temukan di mana kitab-kitab bagaimanapun
karangan-karangan manapun, majalah Bobo pun ataupun yang mana lah yang abang tidak ada kan? Belum ada sih. Nah, dikarenakan ilmu sains inilah bang, banyak yang namanya ateis, tetangga sebelah itu mualaf bang. Iya. Nah itu, kalau yang dibacakan Ustadz Sugi itu lebih banyak lagi mungkin karena lebih fokus ke pertanyaan abang sih. Guru-guru di atas ini lebih tahu semuanya. Cuman aku karena mengatakan ini aja supaya karena abang orangnya berpikir analogi dan kritis. Dan satu lagi, ini ada bang ya, saya bacakan ya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Nabiyah 33. Abang tahu ayat ini menggambarkan apa? Menjelaskan apa? Garis edar tata surya. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surat Al-Nabiyah, surah Al-Nabiyah 33. Itu menjelaskan bahwasanya garis edar tata surya, sains bang, sains. Oh, saya mau nanya bang. Jadi baru berapa ya? Baru kemarin kan saya debat sama agama Kristen ya. Saya bilang Quran itu sesuai sains loh. Kenapa Anda bisa nggak percaya gitu? Dia bilang apanya sesuai sains. Dia bilang faktanya kan bumi yang mengitari matahari. Tapi dia kasih surat apa gitu, dia bilang matahari yang mengitari bumi gitu. Nggak ada. Itu saya belum baca di Qurannya sih, karena saya kan belum mendalami Al-Quran. Jadi memang kemarin kan saya fokusnya bahas Bible, tapi mereka kan biasa menyerang tuh, ya kan. Nah itu sebenarnya ada atau nggak ada? Apa memang itu cuman karangan aja yang matahari mengitari bumi gitu? Jangankan untuk mereka mengidentifikasi ilmu sains bang, jangankan itu bang, mereka itu mempercayai. Kita bisa melihat dari ayat kejadian ini ya, sebentar ya. Yesus dicobai oleh iblis. Abang tahu nggak arti makna dari ayat itu sebenarnya? Abang udah baca belum? Nah jujur saya belum baca. Oh, maksudnya gini kali. Oh, matahari mengitari bumi tuh maksudnya cahayanya aja kali ya, apa gimana? Karena kan bumi berotasi tuh. Oh, mungkin itu kali ya, bumi berotasi. Bukan yang mengelilingi. Itu ada bang, ada. Semua salah bang, semua salah bang, yang semua salah. Oh, oke. Bukan bang. Ya gini loh. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda wasyamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Allah ya, huwaladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, ya kan? Fi falaki yasbahun. Mereka itu beredar pada garis edarnya. Ya, jadi bumi itu beredar, edaran bumi yaitu mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti, bukan bumi mengelilingi matahari, bukan. Bukan matahari mengelilingi bumi, bukan bang. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki, ya, fi falaki yasbahun, dari kata sabaha yang artinya bergerak, ya, fi falaki yasbahun. Mereka itu bergerak pada garis edarnya masing-masing. Nah, begitulah terjemahannya itu. Jadi, ya bumi matahari itu juga beredar, bang. Matahari tidak tetap. Dia juga beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti bersama-sama bumi. Bumi selain mengelilingi matahari, dia juga berbarengan bersama matahari, sama-sama mengelilingi galaksi Bima Sakti. Al-Quran 1400 tahun yang lalu menerangkan bahwa
Matahari itu beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Sejak kapan manusia tahu itu? Baru kemarin sore. Hebatnya Quran. Iya, berarti Bang. mereka. Lanjut Bang, saya ke belakang. Tadi belum sempat ke belakang. Lanjut. Ya. Oh, berarti Jadi Bang Duta ini tadi ngomong ya, Bang Duta ini tadi ngomong bahwasanya dunia itu begini salah Bang. Kita kembali ke Matius 4 ayat 8. Disinilah bahwasanya Bible menerangkan bahwasanya bumi itu datar. oh iya. Bumi itu datar dari Matius 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Coba Bang baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iya. Jadi di sini kita ambil poinnya bahwasanya kerajaan dunia itu dari atas bukit yang paling tinggi, dia sudah memperkenalkan inilah kerajaan dunia. Datar. Kalau bulat dia akan terbang itu keluar angkasa dulu. Nah, inilah dunia. Jadi tidak. Jadi di situ. Iya, kalau kita berlogika ya, abang kan kritis tak? Iya, saya sering debat. Nah, iblis saja sudah memperkenalkan, bumi ini datar. Inilah kerajaan dunia. Simpulkan abang itu. Inilah kerajaan dunia. Fix dunia, buana, global. Iya. Selesai. Saya sering debat sama orang Kristen bilang gitu. Apa namanya, kalau Bible itu beneran ayat suci, nggak mungkin dia bilang bumi itu datar. Buktinya sama yang apa namanya, yang ayat soal pohon yang tinggi sampai ke langit bisa dilihat ke seluruh penjuru bumi, itu berarti datar dong bumi, ya kan? Karena gunung Everest aja di Jakarta nggak kelihatan, karena kan bumi itu bulat. Nah, sedangkan itu yang pohon menjulang sampai ke langit, kita bisa kelihatan. Kayaknya itu mah konsep bumi datar baru benar ya. Berarti menurut saya Bible bukan dari Tuhan. Iya. Oke, adakah teman-teman Oten yang mau naik? Host, boleh dijambak? Oke, teman-teman, sebelumnya saya kasih pantun dulu ya, biar segar semuanya, biar nggak ngantuk ya. Izin ya, jika doktrin sesat sudah menular ke seluruh tubuh, otomatis otak dan hati ikut gabrol dan lumpuh. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pintar pakai legging, sampai nenekku menjadi pro player Mobile Legend, aku tidak pernah temukan konsep tungtung yang jelas dan hak paten. Sampai personal Slipknot menjadi boyband opa Korea, tidak akan pernah ada konsep 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Sekian, stay tune. Boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Halo, boleh saya bertanya? Kenapa pada diam? Udah selesai belum? Boleh saya bertanya? Anda siapa? Surga dunia. Dari agama mana? Islam. Islam bertanya apa? Ini room Islam, diskusi lintas agama, bro. Oh, kalau nggak boleh nggak masalah. Cuma saya pengen, ya udah, kalau nggak boleh nggak masalah. Oke, ya udah Pak De, kita sudahi dulu ya Pak De. Ya.
Islam ya nanya apa lagi sih? Kalau jangan lupa ya teman-teman yang mau masih ikut kurban ya, masih kita buka untuk di Bolangi Makassar ya. Masih di rekening yang sama, Makassar Mall Lab Center Indonesia ya, di Bank BTN. Ada yang baru naik nih si Polkot nih. Sinyalnya merah. Ya sudahlah. Desarli. Gimana kita sudahi? Bisa juga dah. Banyuma udah istirahat? Iya. Oh ya udah kita tutup aja kalau gitu ya. Baik. Oke teman-teman semuanya, kita tutup dulu session kali ini. Terima kasih kunjungan Anda ke sahabat Bang Joma. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya ada kata hilap dari kami mohon maaf. Ini room edukasi, motivasi, saling berbagi, interaksi satu sama lain. Untuk itu mari kita diskusi beradab agar terjalin toleransi antar umat beragama. Bagi kami, agama kami, bagi you, agama you. Jangan saling mengganggu. Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar bahwa ada nabi, seorang nabi dari Yerusalem,